Rusia merasa punya semua jawaban dengan merebut wilayah dan memaksakan pengaruhnya pada rakyat Ukraina. Tapi Ukraina baru saja memberikan tamparan keras kepada Rusia. Gelombang besar derusifikasi sedang menyapu Ukraina, memberantas pasukan Putin dimanapun ia lewat. Tanah-tanah yang diduduki sedang direbut kembali. Akhir dari pengaruh Rusia sudah di depan mata. Sesuatu baru saja dimulai dan tidak ada yang bisa dilakukan Rusia untuk menghentikannya. Sesuatu itu adalah sebuah serangan. Jauh di tenggara, pasukan Ukraina menghabisi tentara Rusia di mana-mana. Zona abu-abu sekarang sedang dibersihkan, diikuti dengan Ukraina merebut kembali permukiman yang sebelumnya dianggap Rusia aman dari pembebasan. Ini adalah serangan balasan. Ini dilakukan untuk membangun pertahanan kuat menghadapi serangan Rusia di musim semi, seperti yang akan Anda pelajari jika terus menonton. Namun, ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Bagi Ukraina, ini bukan hanya soal merebut kembali wilayah, ini tentang mengusir pengaruh Rusia. Ini tentang mengajarkan kepada Putin bahwa sekeras apapun usahanya, Ukraina menolak Rusifikasi di setiap kesempatan. Semua ini dimulai dari zona abu-abu. Dalam istilah tradisional, zona abu-abu adalah area di mana permusuhan ada, tetapi permusuhan itu masih di bawah ambang batas yang dibutuhkan untuk konflik nyata antar negara. Bayangkan pelanggaran drone dan jet tempur Rusia ke wilayah udara NATO belakangan ini, dan Anda akan mengerti maksudnya. Namun di Ukraina, zona abu-abu agak berbeda. Wilayah ini tidak benar-benar dikuasai siapapun, meski Rusia sering mengklaim bahwa merekalah yang menguasainya. Terdapat konflik terisolasi, namun inti dari sudut pandang Rusia adalah menciptakan gambaran medan perang samar agar Putin bisa mengklaim kemenangan propaganda atas wilayah yang sebenarnya tidak dikuasai Rusia. Rusia menciptakan zona abu-abu dengan menyusukan unit kecil ke belakang garis depan Ukraina. Setelah masuk, unit-unit itu berlindung dan menunggu, seolah menantikan bantuan, tapi seringkali hanya menunggu kematian saat pasukan Ukraina menemukan mereka. Namun, kekacauan tetap terjadi di zona-zona ini dan zona-zona tersebut menciptakan peluang bagi Rusia untuk melakukan Rusifikasi dengan mengklaim bahwa Ukraina tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan apa yang coba dikatakan Putin kepada seluruh dunia sebagai kemajuan yang tak terhentikan. Itu sama sekali tidak benar dan kampanye derusifikasi Ukraina di Tenggara adalah contohnya. Semua bermula dari pembersihan zona abu-abu di tenggara Ukraina, menurut laporan Euromaidan Press pada 25 Februari. Operasi ini dimulai sekitar 4 minggu lalu, awal Februari, dan Ukraina berhasil membersihkan kantong kecil penyusup Rusia mencapai tujuan penting. Di tengah pemadaman Starlink yang mengacaukan pasukan Rusia, Ukraina mengirim regu pencari dan penghancur ke zona abu-abu di tenggara yang memisahkan pasukan Rusia dan Ukraina. Membentang sekitar 30 km atau sekitar 18,6 mil dari pemukiman Pokrovska yang dikuasai Ukraina di Oblast Dnipropetrovsk hingga kota Huliapola yang berada di bawah kendali Rusia dan terletak di Oblast Zaporizhia. Zona abu-abu itu terancam akan dirusifikasi jika Ukraina tidak melakukan apa-apa terhadapnya. Ukraina maju, melakukan pencarian dan penghancuran. Kini setelah menguasai zona abu-abu, Ukraina mengubah tujuan, tak lagi hanya menarget penyusup. Ukraina mengambil langkah besar untuk menghapus pengaruh Rusia dari Tenggara. Ukraina merebut kembali permukiman dan wilayah, banyak permukiman dan wilayah. Dengan zona abu-abu yang sudah dibersihkan, serangan bisa dimulai, dan meskipun Ukraina telah merebut kembali beberapa permukiman, seperti yang akan kita bahas sebentar lagi, sorotan utamanya adalah desa Tanova. Terletak di Dnipropetrovsk, meskipun dekat dengan perbatasan Zaporizhia dan Donetsk, Tanova sangat kecil. Sebelum hancur akibat perang, desa ini hanya berpenduduk sedikit lebih dari 300 orang. Kini, berkat pasukan Ukraina, desa ini jadi simbol derusifikasi. Permukiman pertama yang direbut kembali Ukraina dalam serangan balasan di Tenggara, desa yang jadi awal peristiwa sejak itu. Semuanya dimulai pada 21 Februari. Saat itulah akun Torkil65X memposting gambar-gambar dan cerita tentang apa yang terjadi di Tanova. Unit Batalion Kedua Resimen Serbu ke-425 Ukraina mulai menyerang permukiman itu. Anggota Brigade Penutup ke-69 Rusia yang masih bertahan telah menguasai permukiman itu beberapa minggu sebelumnya. Serangan Ukraina pun berlangsung singkat karena memang tidak perlu lama. Dengan pasukan Rusia yang sudah kacau akibat kegagalan komunikasi mereka, Ukraina berhasil menyelesaikan derusifikasi Tanova dalam waktu yang sangat singkat. Setelah menguasai permukiman itu, Ukraina bersiap maju ke Tenggara dengan Berezova sebagai target berikutnya. Tanova jadi pertanda bagi Rusia.
Menurut Euromaidan Press, Ukraina yang merebut kembali desa ini menandakan operasi pembersihan zona abu-abu telah berubah menjadi kampanye baru. Sebuah kampanye di mana Ukraina akan berusaha mendorong Rusia keluar dari sebanyak mungkin permukiman di Tenggara. Semuanya demi membersihkan pengaruh Rusia dari permukiman-permukiman tersebut dan mempersiapkan diri menghadapi kampanye baru Putin untuk merusifikasi yang diperkirakan akan dimulai pada musim semi. Tak butuh waktu lama sebelum Ukraina mulai maju lebih jauh. Pada waktu yang hampir bersamaan ketika pasukan Ukraina berhasil mengusir Rusia dari Tarnova, Pravda melaporkan bahwa Ukraina juga telah mendorong mundur para penjajah di dekat permukiman Kalinivska. Pada 24 Februari, 3 hari setelah berita pembebasan Tarnova, Ukraina telah membebaskan 8 permukiman dalam serangan kilat yang tak terbendung Rusia. Pradisna, Andrivka, Nachayevka, Ostopirska, dan Nova Zaporizhia semuanya kembali ke tangan Ukraina. RBC Ukraina melaporkan tidak ada bukti keberadaan Rusia di permukiman ini 2 minggu sebelum 24 Februari. Tarnova mungkin menjadi permukiman pertama yang dibebaskan yang kita ketahui, tetapi tampaknya itu bukan permukiman pertama yang dibersihkan oleh Ukraina. Ini adalah kampanye untuk menghapus pengaruh Rusia dari permukiman, dimulai bersamaan operasi pembersihan zona abu-abu. Itu masuk akal karena infiltrator Rusia kemungkinan bersembunyi di sisa permukiman yang hancur. Dengan membersihkan infiltrator, Ukraina membebaskan desa dan kota, serta menghancurkan pengaruh Rusia di Tenggara saat maju. Pada tanggal 23 Februari, Panglima Militer Ukraina Oleksandr Siersky melaporkan bahwa Ukraina telah membebaskan sekitar 400 km persegi atau 154 mil persegi wilayah. Ingat angka itu baik-baik. Saya akan kembali membahas mengapa itu sangat penting dalam beberapa menit lagi. Tapi untuk saat ini, bagi Rusia ini sangat sederhana. 4 bulan infiltrasi telah sia-sia hanya dalam 3 minggu kampanye derusifikasi Ukraina. Itu menurut Clement Milan, seorang analis militer Prancis yang memetakan apa yang telah dilakukan Ukraina pada 21 Februari, tepat menjelang berita tentang pembebasan begitu banyak permukiman di Tenggara Ukraina. Milan melaporkan bahwa citra satelit dan peningkatan besar penembakan Ukraina ke posisi Rusia memastikan pembersihan berubah menjadi derusifikasi. Milan mencatat 3.000 insiden penembakan tambahan di arah Tarnova menandakan Ukraina berhasil merebut kembali sebagian besar garis pertahanan yang dulu mereka kuasai pada 2022. Parit anti-tank, kawat berduri, dan gigi naga kembali ke tangan Ukraina, memberikan fondasi bagi benteng yang akan menerobos Rusia pada musim semi. Lewat peta artileri dan serangan udara, Milan menegaskan Ukraina maju dan Rusia mundur di Tenggara. Serangan artileri Rusia hampir berhenti, menandakan pasukan yang dulu ada di permukiman yang dibebaskan Ukraina kini sudah di luar jangkauan. Dengan kata lain, mereka telah didorong mundur dan Ukraina terus menembak. Situasi ini sangat menguntungkan Ukraina. Rusia kehilangan setidaknya 4 bulan infiltrasi jauh di belakang garis pertahanan dalam 3 minggu, kata Milan. Ini memberi waktu untuk memperkuat pertahanan Pakrovsky dan jalan raya H15 ke Zaporizhia. Milan menutup laporannya dengan mengatakan masih akan ada perkembangan. Ia memakai peta praktis dan menggambar garis putih yang menunjukkan seberapa jauh Ukraina akan mendorong saat menghapus pengaruh Rusia di wilayah Tenggara. Garis putih kini dipenuhi kawat berduri, jadi Ukraina ingin menguasainya sepenuhnya agar bisa memperluas pertahanan dan mendorong zona abu-abu lebih jauh ke wilayah yang dikira Rusia sudah mereka kuasai. Ini bukan serangan balasan biasa oleh Ukraina, melainkan perubahan besar di medan perang akibat kegagalan komunikasi militer Rusia. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang hal itu, Anda sedang menonton The Military Show. Belum berlangganan, ini waktu yang tepat. Kampanye derusifikasi Ukraina di Tenggara dimulai awal Februari ketika Elon Musk dan SpaceX akhirnya mengambil tindakan terhadap terminal Starlink ilegal yang digunakan Rusia untuk mengordinasikan serangan. Terminal yang diseludupkan ini telah digunakan di seluruh garis depan sepanjang 700 mil, menurut laporan Euromaidan Press, dan Rusia telah menggunakannya untuk mengkoordinasikan unit-unitnya, bahkan melakukan serangan drone. Semua itu lenyap setelah Starlink dimatikan. Dan yang membuat keadaan semakin buruk, tidak lain dari Putin sendiri yang memutuskan beberapa hari kemudian bahwa membatasi akses ke aplikasi media sosial Telegram adalah ide yang bagus. Dalam keinginannya untuk mempertahankan pengaruhnya sendiri, Putin menyingkirkan para tentaranya dari satu-satunya saluran komunikasi yang bisa mereka gunakan, yang setidaknya bisa sedikit mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hilangnya Starlink. Militer Rusia saat itu, dan hingga kini, masih kacau.
Pusat komando gagal mengordinasikan serangan. Infiltrator di zona abu-abu kehilangan kontak dengan pasukan pendukung mereka. Unit penyerang Rusia tersesat dan ketakutan. Mereka hanya bisa menunggu dan berharap bantuan datang saat mendengar drone Ukraina mendekat. Tanpa Starlink, seluruh garis tenggara Rusia runtuh dan Ukraina memanfaatkannya sepenuhnya. 8 pemukiman dan terus bertambah telah dibebaskan. Tanah yang diduduki telah direbut kembali. Derusifikasi bisa dimulai. Jika ini catur, langkah Putin merebut Telegram setelah Starlink hilang seperti mengambil ratu lalu langsung membuangnya. Raja sekarang terekspos, kalah posisi, dan terpojok saat bidak-bidak Ukraina maju. Ada lelucon lama yang mengatakan bahwa kamu sebaiknya tidak pernah bermain catur dengan seekor merpati. Karena merpati akan menendang semua bidak keluar dari papan, buang kotoran di papan, lalu berjalan sombong seakan menang. Putin tampaknya menganggap lelucon itu sebagai nasihat serius dalam strateginya. Kini, tentaranya dan pengaruhnya hancur di tenggara Ukraina. Yang kami maksud di sini adalah bahwa Putin membuat situasi buruk bagi Rusia menjadi lebih parah lagi dengan mengambil keputusan paling bodoh yang pernah dia buat selama perang ini. Sekarang yang kita lihat di Tenggara adalah hasil keputusan itu. Kami mengingatkan pernyataan Siersky bahwa Ukraina merebut kembali 400 km persegi wilayah dari Rusia. Alasannya adalah karena angka ini istimewa. Sementara pasukan Rusia berlarian seperti ayam tanpa kepala, kampanye derusifikasi Ukraina di Tenggara telah membuat mereka meraih kemajuan paling signifikan sejak Agustus 2024, yaitu saat pasukan Ukraina melancarkan serangan balasan ke wilayah Kursk di Rusia. Euromaidan Press menyoroti hal ini, mencatat bahwa kita dapat menggabungkan wilayah yang telah direbut kembali Ukraina di Tenggara dengan wilayah yang dibebaskan di Kupiansk menjelang akhir Desember, yang semuanya membuat awal tahun 2026 menjadi sangat buruk bagi pasukan Rusia. Wilayah yang dulu dianggap Putin aman, kini berada di tangan Ukraina, dan Rusia tampaknya tak akan bisa menduduki kembali wilayah yang telah dibebaskan Ukraina dalam waktu dekat. Itulah inti dari derusifikasi, dan kita akan membahas beberapa hal lain yang telah dilakukan Ukraina untuk membersihkan pengaruh Rusia di luar medan perang menjelang akhir video ini. Pertama, ada baiknya kita fokus pada apa yang terjadi di Kupiansk, karena kota itu merupakan semacam pendahulu dari kampanye yang telah diluncurkan Ukraina di wilayah Tenggara. Pada November 2025, Rusia mengklaim telah merebut Kupiansk. Klaim ini diulang lagi pada pertengahan Desember. Kami menyebutnya klaim berani karena Rusia belum benar-benar merebut Kupiansk. Kota itu hampir jatuh ke Rusia akibat strategi infiltrasi yang disebutkan. Namun Ukraina jelas belum kehilangannya pada Desember. Justru sebaliknya. Pasukan Ukraina membersihkan kota dari tentara Rusia, sementara Putin dan kroninya membanggakan kendali atas Kupiansk. Pada 1 Desember, Ukraina menghancurkan narasi Rusia di Kupiansk, wilayah Kharkiv. Alih-alih jatuh ke Rusia, kota itu hampir seluruhnya dibebaskan Ukraina. Pasukan Ukraina menguasai 90% kota pada Desember saat Rusia mengklaim telah menguasainya. Sejak itu, Ukraina terus bergerak di arah Kupiansk. Menurut Euromaidan Press, pasukan Ukraina telah merebut kembali setidaknya 183 km persegi atau sekitar 70,6 mil persegi di arah Kupiansk antara 11 hingga 25 Desember yang menambah wilayah yang telah dibebaskannya di Tenggara selama Februari. Jika pembebasan Kupiansk bersifat simbolis dalam upaya derusifikasi, seperti yang terlihat ketika Ukraina menegaskan pencapaiannya dengan mengibarkan bendera negara di pusat kota, maka apa yang dilakukan Ukraina di Tenggara memiliki tujuan praktis sekaligus simbolis. Ukraina sedang mempersiapkan sesuatu. Pada 9 Februari, Kyiv Post melaporkan pengamat Ukraina dan internasional sepakat Rusia mengumpulkan cadangan strategis untuk serangan besar ke Ukraina di wilayah timur dan selatan. Sebagian serangan ini fokus ke Donetsk, tempat Rusia mencoba menembus Pokrovsk dan menuju sabuk pertahanan. Rusia juga akan mengirim pasukan, kemungkinan sebagai serangan pendukung musim panas ke kota Zaporizhia dan Orokhiv. Pasukan pendukung mungkin bergerak ke arah itu untuk mengalihkan perhatian Ukraina dari Donetsk, meski Putin juga ingin tentaranya merebut kedua kota tersebut. Kampanye derusifikasi Ukraina di Tenggara terlihat berbeda dalam konteks ini. Menurut Euromaidan Press, pasukan Rusia yang awalnya akan menyerang pada musim semi musim panas 2026, kini harus berjuang membangun kembali pertahanan dan merebut wilayah yang hilang. Hanya setelah itu, mereka dapat melancarkan operasi yang telah direncanakan pada musim semi atau musim panas. Selain membebaskan setidaknya 8 permukiman di Tenggara dari Rusia, Ukraina juga memaksa Rusia merombak total strateginya.
Sebelum menyerang untuk mengalihkan pasukan Ukraina dari Donetsk, Rusia harus mengirim lebih banyak tentara ke pertahanan Ukraina demi merebut wilayah yang berhasil mereka rebut selama 4 bulan menjelang Februari. Ingat, Ukraina terus memperkuat pertahanan di wilayah yang sudah dibebaskan. Mereka membuat zona maut berisi drone, pertahanan anti-tank, dan titik penyergapan artileri, sehingga Rusia kini harus berjuang lebih keras merebut wilayah yang telah dibebaskan Ukraina dibanding beberapa bulan lalu. Rusia diduga ingin mengalihkan perhatian Ukraina lewat serangan musim semi di Tenggara, namun Putin mungkin harus memakai cadangan yang seharusnya untuk Donetsk hanya agar Rusia kembali ke posisi Januari. Apa yang kita lihat di Tenggara adalah proses derusifikasi yang sudah dimulai sejak lama, hanya saja sekarang dipercepat hingga tingkat yang tidak pernah diduga oleh Putin. Seperti yang dilaporkan oleh Le Monde, Ukraina telah berusaha menyingkirkan pengaruh Rusia yang masih tersisa jauh sebelum Putin melancarkan invasi skala penuhnya. Kampanye itu dimulai dengan revolusi Maidan tahun 2014, kata media tersebut, dan telah meningkat secara signifikan sejak pasukan Putin menyerbu pada Februari 2022. Dan meskipun setiap pemukiman yang dibebaskan adalah wujud nyata di medan perang dari keinginan Ukraina untuk menghapus pengaruh Rusia, ada banyak hal yang terjadi di negara itu yang menunjukkan kepada kita bagaimana mereka membentuk identitas baru yang pada akhirnya akan membebaskan diri dari belenggu Soviet yang telah lama menahan mereka. Chatham House mencatat bahwa antara revolusi Maidan dan invasi Putin, Ukraina telah mengalami beberapa kemajuan menarik. Ukraina secara bertahap memperkuat kedaulatannya di bidang pendidikan, bahasa, media, dan agama, kata media tersebut, dengan 2 pencapaian penting terjadi pada tahun 2019. Tahun itu, Ukraina memulihkan kemerdekaan Gereja Ortodoks Ukraina dari Rusia dan mengesahkan undang-undang yang mewajibkan penggunaan bahasa Ukraina di pendidikan, media, dan administrasi publik. Setiap tindakan ini memberikan kejutan bagi Putin. Pemimpin Rusia merasa pengaruhnya menurun, kemungkinan besar menjadi alasan utama invasinya sejak awal. Namun, selama 4 tahun perang, Putin hanya berhasil memperkuat keinginan Ukraina untuk kedaulatan sejati. Setiap wilayah yang berhasil dibebaskan Ukraina, termasuk yang baru direbut di Tenggara, menjadi pengingat bagi Putin bahwa Ukraina menolak kehadiran Rusia. Secara simbolis, warga sipil Ukraina berusaha membersihkan pengaruh Rusia dari negara mereka, meski Putin terus mengirim lebih banyak tentaranya menuju kematian saat menyerbu pertahanan Ukraina. Sebagai contoh, Oktober 2025 membawa dorongan di dalam Ukraina untuk menyingkirkan koin kopek yang merupakan mata uang Rusia yang masih beredar di Ukraina. Menurut Andriy Pishny, Kepala Bank Nasional Ukraina, kopek masih tersisa dari Moskow, ada di kantong, label harga, dan terutama di pikiran kita. Inilah Ukraina yang sebenarnya. Putin mungkin mencoba menyangkalnya. Dia mungkin mencoba meyakinkan siapapun yang mau mendengarkan bahwa sebagian besar orang di Ukraina ingin dikendalikan oleh Rusia. Namun berkali-kali rakyat Ukraina, dari tentara hingga sipil, membuktikan Putin salah. Jika Ukraina ingin rusifikasi, mereka tidak akan berjuang mati-matian melawan Rusia selama 4 tahun. Kini, saat Ukraina membebaskan lebih banyak wilayah daripada yang berhasil dibebaskannya dalam beberapa tahun terakhir, upaya melawan pengaruh Putin memasuki tahap baru dengan dimulainya ofensif derusifikasi total. Ini menunjukkan Ukraina kini melawan Rusia lebih keras daripada sebelumnya. Ironisnya, Ukraina bisa mendapat bantuan dalam derusifikasi dari sumber tak terduga, yakni Putin. Saat Ukraina memberantas pengaruh Rusia dari tanahnya sendiri, pandangan sempit Putin terhadap perang Ukraina membuatnya mengambil keputusan yang justru menghancurkan identitas Rusia itu sendiri. Hanya dalam 1 bulan, Ukraina telah meraih kemenangan demi kemenangan melawan Rusia. Kemajuan teritorial besar sedang dicapai saat rakyat Ukraina merebut kembali apa yang menjadi milik mereka dan menghancurkan pasukan Rusia. Semua ini bukan kebetulan. Ukraina berkembang jadi kekuatan tempur menakutkan lewat inovasi dan taktik brilian, membebaskan sektor-sektor kunci garis depan yang berhasil menggantikan Rusia. Komandan tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Siersky menyatakan di Facebook pada 15 April bahwa Rusia meningkatkan serangan dalam ofensif musim semi mereka. Siersky menjelaskan respons Ukraina dan dampaknya bagi Rusia. Kita harus mengambil inisiatif strategis, jadi kita lakukan pertahanan aktif, kata Siersky sebelum membawa kabar buruk ke Putin. Berkat hal ini, pada bulan Maret, pasukan kita berhasil merebut kembali kendali atas hampir 50 km persegi wilayah yang telah diduduki oleh musuh.
Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari serangkaian aksi serangan balasan yang membuat Rusia lengah karena Ukraina fokus merebut kembali wilayah yang hanya dikuasai Rusia secara lemah melalui strategi infiltrasi mereka. Rencana Putin malah merugikan dirinya sendiri. Ia menyangka bisa memanfaatkan jumlah pasukan Rusia dengan mengirim tentara untuk mengubah wilayah yang diduduki jadi zona abu-abu. Namun, Putin keliru. Ukraina bangkit dengan kuat dan mereka terus meraih kemajuan bahkan ketika Rusia berusaha meningkatkan tekanan selama serangan musim semi mereka. Situasinya tak akan terlalu buruk bagi Rusia jika Ukraina maju setelah berbulan-bulan kemajuan Rusia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Pembebasan wilayah terbaru seluas 50 km persegi atau 19,3 mil persegi ini terjadi setelah sebulan di mana Ukraina merebut kembali wilayah yang bahkan lebih luas dari itu. Setelah serangan balasan di selatan, Ukraina berhasil merebut kembali sekitar 300 km persegi atau sekitar 115 mil persegi pada 20 Februari. Pada akhir Maret, Siersky melaporkan Ukraina merebut kembali sekitar 450 km persegi atau sekitar 185 mil persegi dari Rusia dalam serangan balasan yang awalnya tampak besar, namun kenyataannya tidak demikian. Langkah Ukraina sangat strategis dan fokus pada sektor-sektor kunci, seperti yang akan Anda temukan jika terus menonton video ini. Intinya, Ukraina telah mencatat kemajuan besar dalam beberapa bulan berturut-turut melawan pasukan Putin. Dan pada bulan Maret, perebutan kembali wilayah tersebut disertai dengan tingkat korban yang sangat buruk bagi Rusia. Al Jazeera melaporkan Rusia mencatat jumlah korban terkonfirmasi bulanan tertinggi akibat serangan Ukraina pada Maret. Ukraina menyebut peningkatan produksi drone sebagai penyebabnya. Sebenarnya lebih rumit, tapi angka utama yang diberitakan sederhana. 35,351 tentara Rusia tewas atau terluka di Ukraina saat Ukraina merebut kembali 50 km persegi wilayah. Tingkat korban itu menunjukkan peningkatan 29% dibandingkan tingkat pada bulan Februari, yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berubah di Ukraina. Mereka tidak hanya bertahan saja sekarang. Ukraina makin maju dengan pertahanan aktif yang menewaskan lebih banyak tentara Rusia daripada sebelumnya. Masalah bagi Putin, perekrutan Rusia tidak mampu mengimbangi laju kehilangan pasukannya pada tahun 2026. Rusia berencana merekrut 409.000 tentara hingga akhir tahun. Mereka belum mendekati angka tersebut. Saat ini, Rusia memiliki rata-rata perekrutan harian sebanyak 1.120 orang yang menurut Al Jazeera pada akhirnya akan menyebabkan kekurangan 65.000 tentara dari target mereka pada akhir tahun 2026. Itu berarti lebih sedikit tentara di garis depan, sehingga Rusia makin sulit mempertahankan wilayah yang didudukinya dan peluang Ukraina melakukan serangan balasan meningkat. Apa yang terjadi di Maret sudah mengesankan, tapi ini mungkin baru awal dari masalah kekurangan personel Rusia yang makin terasa hingga 2026. Rusia mengalami masalah perekrutan, jumlah korban pada tingkat rekor, dan Ukraina merebut kembali banyak wilayah. Apakah situasinya bisa lebih buruk bagi Putin? Jawabannya, ya. Semua ini terjadi saat Rusia melancarkan serangan besar-besaran musim semi yang seharusnya menyebabkan runtuhnya Donbas dan Rusia merebut sejumlah besar wilayah dari Ukraina. Serangan meningkat di seluruh garis depan akibat dimulainya serangan musim semi. Rusia mengirim gelombang demi gelombang tentara ke arah Konstantinivka, Liman, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, dan menuju jajaran kota-kota benteng di Donetsk, mengikuti satu-satunya strategi yang pernah dimiliki Putin. Mengirim pasukan tumbal ke garis pertahanan sampai Ukraina jebol. Pertempuran sengit juga dilaporkan terjadi di arah Oleksandrivka dan Pokrovsk, yang terakhir adalah kota yang telah diklaim Rusia telah direbut sejak bulan Desember lalu. Logika dasar mengatakan lebih banyak serangan seharusnya membuat Rusia merebut lebih banyak wilayah. Tapi faktanya tidak begitu. Yang kita lihat di seluruh garis depan adalah perlambatan besar dalam laju kemajuan Rusia. Business Insider menyoroti hal ini, mencatat bahwa pasukan Putin bergerak maju dengan kecepatan sekitar 12,9 km persegi atau 5 mil persegi per hari pada Maret 2025. Setahun kemudian, laju kemajuan itu turun drastis menjadi hanya 2,58 km persegi atau 1 mil persegi per hari. Dengan kata lain, laju kemajuan Rusia telah melambat 5 kali lipat hanya dalam 1 tahun. Dan untuk menambah luka di pihak Rusia, Ukraina telah bereaksi keras, merebut kembali momentum untuk mencapai kemajuan harian sebesar 4,66 km persegi atau 1,8 mil persegi per hari. Hampir 2 kali lipat dari apa yang dicapai Rusia. Bagi Rusia ini sangat sederhana, serangan musim semi telah gagal total.
Menurut France 24, penilaian dari Institute for the Study of War atau ISW menjadi pukulan terakhir bagi kampanye Rusia pada Maret 2026. Jika kemajuan Ukraina dibandingkan dengan kemajuan Rusia, Maret menjadi bulan pertama dalam 2,5 tahun ketika perolehan Rusia secara bersih menjadi nol. Ukraina melampaui Rusia. Ukraina mempermalukan Putin dengan melancarkan serangan yang lebih baik dan lebih efektif daripada Rusia, tepat di bulan yang seharusnya menjadi awal kemenangan Rusia. Ini bukan hanya memalukan bagi Putin, ini adalah bencana besar yang seharusnya menunjukkan kepadanya betapa buruknya strategi terus mengirim orang sampai masalahnya hilang di medan perang abad ke-21 yang telah diciptakan Ukraina. Apa yang kita lihat sekarang adalah segalanya mulai berbalik menguntungkan Ukraina, dan beginilah cara hal itu terjadi. Jawaban yang jelas tentang bagaimana Ukraina bisa melakukan semua ini melawan militer Rusia yang memiliki keunggulan jumlah besar adalah drone. Kita bisa saja bilang drone yang melakukannya dan selesai. Tapi menurut saya ada lebih banyak hal di balik itu. Tetap saja, drone sangat penting. Apakah kamu ingat angka korban bulan Maret yang tadi kami bagikan? 35.351 tentara Rusia tewas atau terluka. Menurut Euromaidan Press, sebanyak 96% dari korban tersebut disebabkan oleh drone. Robot terbang dan darat Ukraina menyebabkan kerugian besar pada serangan musim semi Rusia, membantu Ukraina mempertahankan posisi di wilayah yang jadi target Putin, sambil Ukraina membuat kemajuan di tempat lain. Kebetulan, keunggulan drone Ukraina semakin kuat. Pada tahun 2026, Inggris akan mengirimkan paket besar lebih dari 120.000 drone ke Ukraina, yang akan menambah jutaan drone yang sedang dibangun sendiri oleh Ukraina. Penggunaan drone jarak jauh Rusia dalam perang ini juga tidak lebih baik. Rusia telah lama menggunakan drone jarak jauh untuk menghancurkan kota dan infrastruktur Ukraina di bidang yang mereka kuasai. Sekali lagi, jumlah menjadi faktor utama seperti di darat bagi Putin. Namun, bulan Maret menandai perubahan lain di bidang itu. ABC melaporkan Maret jadi bulan pertama selama perang di mana Ukraina meluncurkan lebih banyak drone jarak jauh ke Rusia daripada sebaliknya. Perbedaannya sangat signifikan, 7.347 drone Ukraina dibandingkan dengan 6.462 drone Rusia. Keadaan makin sulit bagi Putin karena drone interceptor baru Ukraina yang murah dan efektif menghancurkan drone Shahed membantu Ukraina mencapai intersepsi hampir 90% terhadap drone Rusia pada Maret. Rusia kini meluncurkan lebih sedikit drone dibanding Ukraina dan tingkat keberhasilannya juga menurun dibanding beberapa bulan lalu. Ini berarti bulan Maret bukan hanya bencana di medan perang bagi Putin. Fokus Ukraina yang semakin besar pada serangan jarak jauh berarti mereka mengikis kekuatan mesin perang Rusia dari dalam. Di dalam Rusia saja, 76 target telah diserang oleh drone Ukraina, termasuk 15 fasilitas yang berkaitan dengan sektor penyulingan minyak Rusia. Semua ini bertujuan melemahkan Rusia di garis depan, baik dengan menghancurkan aset militer seperti fasilitas produksi, maupun merebut bahan bakar yang digunakan pasukan Rusia dan dijual ke negara lain. Drone berperan penting bagi Ukraina pada Maret. Tapi kamu mungkin sudah tahu itu. Setiap kali ada pembahasan tentang bagaimana Ukraina berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa terhadap Rusia, drone biasanya menjadi salah satu alasannya. Tapi perhatikan apa yang baru saja kami katakan, salah satu alasannya. Selain serangan drone, banyak hal di balik layar yang membuat Ukraina meraih kemajuan besar melawan Rusia. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, masih banyak lagi hal seperti ini. Jika The Military Show bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Selain klaim 50 km persegi, ada hal lain dari kata-kata Siersky yang perlu Anda perhatikan. Siersky memakai istilah pertahanan aktif yang maknanya lebih luas dari yang banyak orang sadari. Siersky sendiri memberi kita beberapa petunjuk tentang alasannya ketika dia berkata, kami mengimbangi keunggulan jumlah pasukan Rusia dengan kualitas operasi tempur Ukraina, memaksa musuh bermain dengan aturan kami, dan terus-menerus menunda tenggat waktu untuk menyelesaikan tugas. Dia menambahkan bahwa Ukraina telah menggunakan serangan terhadap kompleks militer dan industri pertahanan Rusia, baik di Rusia maupun di wilayah pendudukan, untuk mengurangi kemampuan ofensif Rusia. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov menyatakan Ukraina perlu mengambil inisiatif dan menyerang lebih awal pada 2026. Januari lalu, Fedorov menyatakan Ukraina akan fokus meningkatkan jumlah korban tewas Rusia dengan target 50.000 korban permanen Rusia setiap bulan. Hal itu dikombinasikan dengan reformasi sistemik di dalam militer Ukraina akan menghasilkan situasi di mana Ukraina dapat mengambil inisiatif melawan Rusia. Itulah yang sekarang kita lihat di medan perang.
Namun, mengambil inisiatif tidak berarti Ukraina melancarkan serangan balasan besar-besaran di sepanjang garis depan yang kini membentang sejauh 1.200 km atau sekitar 745 mil. Ukraina bertindak jauh lebih cerdas dari itu. Alasan mengapa Ukraina berhasil meraih kemajuan melawan Rusia baik pada bulan Maret maupun Februari adalah karena Ukraina menggunakan pendekatan berbasis sektor dalam strategi serangan balasannya. George Barros dari ISD mengatakan kepada Business Insider, ini bukan kebetulan, bukan juga karena keadaan, ada alasannya. Menjelaskan bagaimana Ukraina selama berbulan-bulan melemahkan pertahanan Rusia di sektor kunci demi mempersiapkan serangan balasan yang terjadi saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa Ukraina telah belajar dari kesalahan di masa lalu. Ukraina pernah melancarkan serangan balasan terhadap Rusia sebelumnya pada tahun 2023. Serangan balasan gagal karena beberapa alasan, termasuk Ukraina menyebar pasukannya terlalu tipis. Ukraina kini menghindari kesalahan itu dan justru menyerang balik di area di mana Rusia menyebar pasukannya terlalu tipis. Idenya sederhana. Strategi infiltrasi Rusia yang digunakan sepanjang tahun 2025 memungkinkannya mengklaim wilayah, bahkan ketika mereka hanya berhasil menyusupkan segelintir pasukan ke wilayah tersebut. Kelompok pertahanan kecil ini kini jadi target Ukraina dan hasilnya sudah terlihat. Di mana Rusia lemah, Ukraina menyerang dan mereka melancarkan serangan itu sambil tetap mempertahankan pertahanan yang kuat di wilayah yang benar-benar ingin direbut Rusia. Pertahanan itu menyebabkan banyak korban dan makin melemahkan Rusia karena Putin harus memindahkan pasukan sebelum siap. Pergerakan yang tidak terduga itu menyebabkan Rusia semakin melemah dan memberi lebih banyak peluang bagi Ukraina untuk meraih kemajuan. Oleksandrivka adalah salah satu sektor yang saat ini diserang Rusia. Dnipropetrovsk juga menjadi target menurut Business Insider. Bahkan sebelum mendengar serangan balasan Ukraina di 2026, Ukraina sudah memberi petunjuk strategi yang akan digunakan. Menuju Kupiansk, wilayah Kharkiv, Ukraina menghabiskan akhir Desember menggagalkan upaya pendudukan Rusia, membantah klaim Putin dan kroninya bahwa Kupiansk bisa jatuh. Itu memberi wawasan awal tentang strategi Ukraina saat ini. Ukraina membiarkan Rusia mengambil wilayah yang kurang strategis, sementara Ukraina fokus merebut kembali area kunci yang berdampak pada rencana jangka panjang Rusia. Di Kupiansk, Ukraina menggagalkan upaya Rusia pamer kekuatan sebelum negosiasi damai. Sekarang di Oleksandrivka dan Dnipropetrovsk, Ukraina mencegah Rusia membangun zona penyangga untuk melindungi pasukannya di Donetsk, serta menahan upaya serangan Rusia di Zaporizhia. Ini menunjukkan kematangan perencanaan operasional Ukraina, membuktikan Ukraina makin mahir mengantisipasi tujuan Rusia dan melawan di area yang tak dapat dipertahankan Rusia. Business Insider menyebut sistem Delta Ukraina, yaitu sistem manajemen medan perang berbasis cloud yang memungkinkan peninjauan data real-time dari drone dan unit lain berperan besar. Ukraina terus-menerus mendapatkan intelijen terbaru yang digunakan dalam perencanaan operasinya. Kematangan pendekatan Ukraina juga dapat dilihat dalam komando militernya. Kami telah menyebutkan Fedorov sedang merombak struktur militer Ukraina. Ukraina beralih ke sistem korps yang meningkatkan koordinasi unit dan mendukung perencanaan operasional. Perubahan ini sudah terlihat di garis depan, disertai fokus baru Ukraina pada serangan jarak menengah. Ukraina menyerang lebih banyak target di Donetsk yang diduduki dengan generasi baru drone yang bisa terbang lebih jauh dari drone FPV dan lebih murah dari drone jarak jauh mereka sebelumnya. Kami sudah membahas penargetan pertahanan udara Rusia oleh Ukraina dan tujuannya. Kyiv Independent mengatakan bahwa periode antara Juni 2025 hingga Maret 2026, Ukraina melakukan 429 serangan terhadap sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu menjadi persiapan serangan jarak menengah saat ini. Ukraina menargetkan gudang amunisi dan penyimpanan drone Shahid Rusia di wilayah pendudukan lewat serangan ini. Serangan ini menghancurkan pusat komando dan pasukan, memaksa Rusia mengerahkan unit garis depan yang tidak memiliki apa yang mereka butuhkan. Ini mungkin terjadi karena pertahanan udara yang dulu melindungi infrastruktur Rusia di wilayah belakang telah dinonaktifkan, sehingga tercipta koridor udara aman yang dimanfaatkan Ukraina untuk menghancurkan logistik dan jalur pasokan Rusia. Strategi Ukraina itu rumit dan membutuhkan banyak koordinasi, namun kita bisa merangkumnya sebagai berikut. Ukraina melemahkan Rusia dari dalam untuk membuka peluang serangan balasan seperti Februari dan Maret. Namun, serangan ini tidak akan mengakhiri perang karena memang bukan tujuannya. Semua ini tetap berkaitan dengan pertahanan aktif yang disebut Siersky.
Ukraina merebut wilayah dan posisi strategis yang memungkinkannya untuk mempertahankan sektor lain dengan lebih baik daripada jika wilayah dan posisi itu tidak direbut. Ambil Donetsk sebagai contohnya. Setelah Ukraina membebaskan wilayah selatan yang dulu jadi zona penyangga Rusia, kini Ukraina bisa mengirim lebih banyak tentara ke utara dan Donetsk. Agar Rusia bisa mengatasinya, mereka harus mengirim tentara yang sebelumnya ditujukan ke Donetsk ke selatan. Namun, upaya Rusia maju di Donetsk melemah karena Ukraina mengambil inisiatif di medan perang berbeda. Dan ada faktor lain yang berperan. Tepat ketika Rusia mungkin mulai berpikir bahwa mereka sudah memahami taktik Ukraina, Ukraina menyiapkan kejutan baru bagi Putin. Kiev Post melaporkan Ukraina kini memakai jalur bawah tanah untuk memindahkan pasukan dan peralatan militer. Media tidak memberikan banyak info lebih, meski kita tahu Ukraina membangun jaringan terowongan di zona mematikan buatan mereka. Terowongan-terowongan itu dulu dan kemungkinan masih digunakan untuk menyergap penyusup Rusia. Mungkin sekarang jaringan bawah tanah yang telah dibuat Ukraina sudah cukup besar untuk memungkinkannya menggunakan terowongan-terowongan itu sebagai jalur logistik. Rusia tak akan pernah menduga itu, itulah intinya. Kecepatan dan inovasi adalah keunggulan utama Ukraina atas Rusia. Ukraina kini berupaya memasukkan riset dan pengembangan ke unit militer yang aktif bertempur melawan Rusia, menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional. Pusat itu menambahkan, Ukraina telah membuat jalur pelatihan operator pertahanan udara yang lebih baik, memanfaatkan keunggulan teknologi untuk melukai Rusia. Siersky menyatakan militer Ukraina tak pernah diam. Setiap bulan, militer Ukraina melakukan penilaian terhadap operasi tempur yang mereka luncurkan, yang kemudian digunakan untuk menyempurnakan taktik dan mencari cara untuk meningkatkan kemampuan mereka. Koordinasi di semua tingkat komando militer. Singkatnya, Ukraina selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik. Putin akan senang berperang dengan taktik yang telah lama digunakan. Rusia masih belum bisa beradaptasi hingga kini. Ya, Rusia memang memakai drone melawan Ukraina, tetapi selain itu, Rusia masih memakai strategi perang atrisi yang sama pada 2026 seperti 2022, dan strateginya mulai kacau. Ketika kita menyebut Ukraina merebut kembali 50 km persegi wilayah dari Rusia sebagai kemenangan besar, itu bukan hanya soal wilayahnya. Itu memang penting, tapi yang lebih vital bagi Ukraina adalah keberhasilan ini dicapai karena kemampuan mereka beradaptasi dan berkembang. Invasi Putin, sebrutal apapun itu, telah membuat Ukraina menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Serangan balasan kini sedang berlangsung. Ukraina memiliki momentum saat mereka merebut kembali wilayah dan menghancurkan tentara Rusia dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musim semi 2026 seharusnya menjadi awal dorongan terakhir menuju kemenangan Rusia. Tetapi kini justru tampak sebagai awal bagi Ukraina untuk mengakhiri invasi Rusia untuk selamanya. Mereka mengatakan bahwa Ukraina kalah dalam perang. Itu tidak bisa dihindari. Rusia terlalu besar, terlalu kuat. Sebuah negara adidaya militer Melawan negara kecil yang perlu dukungan Barat agar punya sedikit peluang bertahan hidup lebih dari 1 atau 2 bulan. Betapa segalanya telah berubah. Ukraina kini ahli perang dan sangat kuat hingga Amerika Serikat pun membutuhkan bantuannya di Iran. Negara yang dulu bergantung kini siap menjadi bangsa yang dapat diandalkan sekutunya dalam semua aspek perang modern. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat pengumuman. Zelensky mengatakan dalam pidato peringatan Hari Pembuat Senjata Ukraina 13 April bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Ukraina, keberanian pejuang dan ketahanan rakyat kini cukup dipersenjatai untuk menghadapi serangan Rusia. Ukraina menggabungkan dukungan dari banyak sekutu sejak invasi Putin dengan pengembangan industri pertahanan dalam negeri, sehingga menjadi kekuatan besar seperti yang selalu ditakuti Putin. Sekarang Ukraina lebih kuat dari sebelumnya dalam sejarahnya, dan Zelensky dengan cepat memberitahu dunia tentang hal itu. Presiden Ukraina mengatakan ini bukan pertama kali Rusia berusaha menghancurkan negara dan kebebasan Ukraina lewat invasi. Sebelum menambahkan, tapi sekarang rakyat Ukraina berada dalam posisi yang lebih kuat dari sebelumnya, lebih kuat daripada tahun 2014, lebih kuat daripada abad ke-20, dan lebih kuat daripada waktu-waktu sebelumnya. Bagi sebagian orang, kata-kata ini mungkin terasa hampa. Begitulah Putin ingin dunia menangkap ucapan Zelensky. Selama bertahun-tahun, Presiden Rusia membangun narasi bahwa Rusia adalah kekuatan tak terkalahkan yang bisa mengambil alih Ukraina kapan saja. Sudah lebih dari 4 tahun dan kapan saja itu belum juga tiba. Namun Rusia tetap membangun narasi dominasinya sendiri. Akhir Maret lalu, Putin memberi Ukraina 2 bulan untuk keluar dari Donbas atau Rusia akan mengambil alih wilayah itu.
Sekali lagi, Rusia sudah mencoba melakukan itu selama bertahun-tahun, sampai sekarang belum berhasil, dan masih ada sabuk pertahanan yang harus ditaklukkan sebelum bisa melakukannya. Fakta di lapangan menunjukkan klaim Zelensky tentang Ukraina memang menjadi kenyataan di Ukraina saat ini. Dan hasilnya sudah jelas. Pada bulan Maret, yaitu bulan ketika Rusia meluncurkan serangan musim semi yang seharusnya membuat Donbas jatuh pada akhir 2026, Ukraina berhasil mengalahkan Rusia di setiap kategori yang penting. Di lini jarak jauh, Ukraina berhasil mencegat hampir 90% drone Rusia dan sebagian besar misilnya. Karena hanya 1 dari 10 drone Rusia yang mencapai target, Ukraina untuk pertama kalinya unggul dalam serangan jarak jauh sejak perang dimulai. Ukraina meluncurkan 885 drone serangan jarak jauh, lebih banyak ke Rusia dibandingkan jumlah yang diluncurkan Rusia ke Ukraina pada bulan Maret, dengan total yang mencengangkan yaitu 7.347, yang berarti ada 237 kendaraan udara tak berawak menyerang wilayah Rusia setiap harinya. Rekor terus berjatuhan selama Maret. Pada 17 Maret, Rusia mengalami lebih banyak korban dibandingkan hari manapun di tahun 2026 sejauh ini, karena 1.710 tentara Putin gugur akibat senjata Ukraina. Pada akhir bulan, Rusia kehilangan 35.351 tentara tewas atau terluka, angka tertinggi tahun ini dan salah satu yang tertinggi dalam lebih dari 4 tahun pertempuran. April juga merupakan bulan ketika jumlah total korban Rusia melampaui angka 1,3 juta. Dan di Donetsk, yang merupakan bagian dari Donbas yang masih harus direbut Rusia dari Ukraina, pasukan Putin kini berada dalam posisi di mana mereka kehilangan 316 tentara untuk setiap kilometer persegi wilayah Ukraina yang berhasil mereka klaim, yang setara dengan 0,38 mil persegi. Jadi Rusia kehilangan sekitar 900 tentara untuk setiap mil persegi yang berhasil mereka rebut. Bukan berarti mereka merebut banyak wilayah. Pada Maret, Rusia tak mendapat wilayah baru pertama kali dalam 2,5 tahun terakhir. Setiap kemajuan yang sempat diraih Rusia diimbangi oleh kemajuan Ukraina sendiri, sehingga Rusia kehilangan lebih dari 35.000 tentara tanpa kemajuan. Inilah hasil yang dicapai Ukraina setelah memiliki semua yang dibutuhkan untuk bertahan. Sebentar lagi kami akan jelaskan mengapa Amerika Serikat perlu memperhatikan Ukraina, karena Ukraina bisa menjadi faktor penentu di Iran. Namun sebelum membahas itu, Zelensky masih ingin menyampaikan banyak hal tentang transformasi Ukraina menjadi kekuatan militer yang mampu melawan Rusia. Hari ini serangan diplomatik kami sudah bukan lagi sebuah sensasi, meskipun setiap kali itu tetap menjadi kabar yang sangat patut dan sangat menggembirakan. Hari ini drone-drone Ukraina kami telah secara fundamental mengubah pendekatan dalam peperangan. Dan jika dulu segalanya ditentukan oleh jumlah artileri, sekarang medan perang sudah pasti ditentukan oleh keberanian infanteri dan skala penggunaan drone, ujar Presiden Ukraina. Dia menambahkan bahwa Ukraina telah mengembangkan sistem peperangan elektronik atau EW miliknya sendiri, dan bahwa upaya yang telah dilakukan negara tersebut hingga saat ini telah lebih dari sekedar menyejajarkan diri dengan Rusia. Ukraina kini telah seimbang dengan mitranya. Pemberi bantuan ke Ukraina kini juga menerima bantuan dari negara itu. Ukraina sedang mengembangkan strategi baru melawan rudal balistik Rusia dan membangun kemitraan pertahanan dengan sekutu di Eropa dan wilayah lain. Zelensky mengatakan banyak orang Eropa kini memikirkan ancaman balistik Rusia. Itu seharusnya tidak mengejutkan. Tindakan Rusia di Ukraina telah membuat banyak orang di Eropa berteori bahwa Putin dan kroni-kroninya ingin mengalihkan perhatian mereka ke Eropa dan negara-negara NATO jika mereka berhasil memenangkan perang di Ukraina. Rudal balistik menjadi kunci serangan Rusia terhadap negara Eropa. Bagi Zelensky, ini memberi peluang Ukraina dan sekutu-sekutunya di Eropa untuk bekerja sama mengembangkan langkah penangkal. Zelensky menyatakan Ukraina bisa memimpin proyek rudal balistik. Zelensky kembali membawa bukti bahwa Ukraina dapat menjadi pembela utama bukan hanya untuk Eropa, tapi juga negara-negara di luar benua yang terdampak oleh tindakan Rusia dan sekutu Putin. Kami merasakan ini sekarang saat negara-negara Eropa, Timur Tengah, Teluk, Asia, dan Afrika sangat tertarik pada senjata serta keahlian militer Ukraina yang membela mereka, ujar Zelensky. Dia menegaskan Ukraina sudah punya model untuk mewujudkannya. Kita akan bahas model itu sebentar lagi. Ada sesuatu dalam apa yang dikatakan Zelensky di sana yang menunjukkan tanda lain bahwa Amerika membutuhkan Ukraina untuk membantu di Iran. Ada dua hal. Ukraina bekerja sama dengan negara-negara di Teluk dan Afrika. Setelah AS meluncurkan operasi Epic Fury terhadap Iran, rezim Iran menutup Selat Hormuz dan mulai mengirimkan drone ke wilayah negara-negara tetangganya di Teluk.
Ratusan drone Shahid milik Iran telah diluncurkan, dan inilah jenis drone yang diterima Rusia lalu dikembangkan untuk menyerang Ukraina. Penangkal untuk drone-drone ini telah dibuat oleh Ukraina, termasuk pencegat berbiaya rendah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa tingkat intersepsi drone Ukraina sangat tinggi saat ini. Negara-negara Teluk mulai memperhatikan. Ukraina menandatangani perjanjian 10 tahun dengan Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang ingin memanfaatkan senjata Ukraina untuk melindungi diri dari Iran. Ini bahkan lebih dalam lagi. Pada bulan Maret lalu, Zelensky mengungkapkan bahwa Ukraina telah mengirim lebih dari 200 ahli anti-drone ke Timur Tengah untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pertahanan yang telah mereka buat. Para ahli itu tak hanya melatih sekutu baru Ukraina di Teluk. Zelensky menyatakan mereka terlibat langsung dalam penghancuran drone Shahid Rusia. Artinya tentara Ukraina kini membantu mempertahankan Teluk dari Iran. Untuk Afrika, RFI melaporkan Ukraina kini punya 3 pangkalan di Libya yang diduga digunakan menyerang aset armada bayangan Rusia di Laut Mediterania. Sekali lagi, semua ini terjadi karena apa yang bisa ditawarkan Ukraina. Keahlian dan senjata drone kini jadi komoditas yang sangat dicari, dan Ukraina memanfaatkannya untuk membangun hubungan yang tak akan ada jika Putin tak memaksa Ukraina bertransformasi jadi kekuatan militer. Rusia hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Perang yang awalnya diperkirakan selesai dalam beberapa hari, kini telah berlangsung bertahun-tahun, membuat Ukraina mampu tidak hanya bertahan dari Rusia, tetapi juga bekerja sama serta membantu pihak lain. Hal ini dimungkinkan berkat model G2G atau antar pemerintah menurut Zelensky. Melalui perjanjian ini, Ukraina lebih dulu membangun kepercayaan dengan pemerintah mitra sebelum melanjutkan ke hal lain. Kontrak antar perusahaan domestik dinegosiasikan setelah kerangka kerja antar pemerintah diterapkan, seperti di Teluk, Libya, dan banyak negara Eropa. Ukraina memiliki modelnya, memiliki senjatanya, dan bersedia membagikannya untuk membantu para mitranya. Disinilah Amerika Serikat berperan. Saat ini, Amerika Serikat sedang terlibat dalam perang dengan Iran yang menghadirkan masalah-masalah yang Ukraina berada pada posisi ideal untuk menyelesaikannya. Amerika Serikat membutuhkan Ukraina di Iran. Tapi sebelum kami menjelaskan bagaimana dan mengapa, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Belum berlangganan? Sekarang waktu yang tepat. Jadi Amerika Serikat membutuhkan Ukraina. Kenapa? Sebelum ke pertanyaan, perlu dibahas latar belakangnya dulu. Pada 13 April, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz usai gencatan senjata dengan Iran gagal. Amerika Serikat mengklaim bahwa Iran tidak akan menghentikan program nuklirnya. Jadi, Amerika Serikat berniat membalikkan situasi dengan mengambil alih salah satu kekuatan utama yang selama ini dimiliki Iran dalam operasi Epic Fury melawan mereka. Blokade Amerika Serikat sangat berbeda dari blokade yang diterapkan Iran. Iran memakai kapal cepat, sementara Amerika Serikat memakai kapal perang. Meski kekuatan laut AS lebih unggul dan seharusnya bisa memblokade pelabuhan Iran, hal ini tetap menimbulkan masalah. Sebagai permulaan, kapal perang adalah target yang jauh lebih besar dibandingkan kapal cepat. Ketika kapal-kapal tersebut harus tetap berada di tempat yang sama dalam waktu yang lama, seperti saat digunakan untuk melakukan blokade, mereka menjadi rentan terhadap drone Shahid milik Iran. Selain itu, fakta bahwa blokade ini bahkan telah dibuat sama sekali menunjukkan kepada kita bahwa perang dengan Iran sedang memanas kembali. Presiden AS Donald Trump mengancam akan menghancurkan siapapun yang menyerang kapal AS, menandakan kesiapannya melakukan serangan udara lagi seperti sebelumnya yang memicu Iran menyerang negara-negara tetangga di Teluk sebagai balasan. Negara-negara Teluk membangun kemitraan dengan Ukraina karena alasan tertentu. AS kini juga harus melakukan hal yang sama dengan alasan serupa. Salah satu ancaman terbesar Iran terhadap musuh termasuk Amerika Serikat adalah drone Shahid miliknya. AS telah mengetahui hal ini sejak awal operasi Epic Fury dan sebelumnya pernah meminta bantuan Ukraina. Setidaknya menurut Zelensky. Pada 5 Maret, Presiden Ukraina tersebut mengatakan bahwa ada permintaan dari pihak Amerika untuk membantunya menghadapi drone Shahid Iran, yang kemudian membuat Zelensky memberikan instruksi kepada para spesialis Ukraina untuk menyediakan segala cara yang diperlukan guna membantu AS dan sekutunya di Teluk menangkis serangan Iran. Saat itu Trump terbuka dengan tawaran itu dan berkata, "Saya akan menerima bantuan dari negara manapun." Ukraina melihat peluang untuk membuat kesepakatan. Drone interceptor ditukar dengan rudal Patriot yang bisa digunakan Ukraina untuk mempertahankan diri dari rudal balistik Rusia. Reaksi Trump terhadap permintaan tersebut adalah menolak bantuan dari Ukraina.
Kini, saat situasi di Selat Hormuz memanas dan kapal perang Amerika Serikat ditempatkan di posisi rentan terhadap drone Shahid, Amerika harus menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan Ukraina. Berikut 5 alasannya. Pertama, seperti yang sering dibahas, Ukraina kini pemimpin dunia dalam peperangan drone. Negara Teluk sadar, karena itu mereka menandatangani perjanjian pertahanan 10 tahun dengan Ukraina. Drone Shahid yang kini digunakan Iran melawan Amerika, pangkalan mereka, dan kemungkinan besar segera juga kapal perang Amerika, adalah senjata yang sudah dihadapi Ukraina selama perang. Iran memasok drone Shahid ke Rusia. Ukraina menilai ini membuat Iran terlibat kejahatan agresi terhadap Ukraina menurut Kementerian Luar Negeri Ukraina. Namun, itu juga berarti bahwa Ukraina telah dipaksa untuk menemukan langkah-langkah penangkal terhadap senjata yang sama yang sekarang harus diatasi oleh AS. Salah satu solusinya adalah drone pencegat. Itulah alasan kedua mengapa AS butuh Ukraina sekarang. Menurut Dewan Kebijakan Luar Negeri Amerika, Ukraina telah mengembangkan teknologi drone pencegat selama perang dengan Rusia. Ukraina kini menguasai teknologi ini. Drone pencegat kecil memakai energi kinetik dan kadang hulu ledak kecil untuk menghancurkan drone Shahid yang jauh lebih besar. Pada Januari saja, Ukraina mengerahkan 40.000 drone pencegat membuktikan kemampuannya membangun senjata pertahanan ini dalam jumlah besar. Bukti lebih lanjut datang dari fakta bahwa Ukraina sekarang dapat membangun sekitar 1.500 drone pencegat setiap hari, menghasilkan sekitar 45.000 unit per bulan. Kemungkinan besar Ukraina akan mampu membangun lebih banyak lagi dengan asumsi mereka mendapatkan investasi dari negara seperti Amerika Serikat. Jadi, Ukraina memiliki keahlian dan alat yang dibutuhkan Amerika Serikat di Iran saat ini. Alasan ketiga Amerika Serikat membutuhkan Ukraina adalah karena biayanya masuk akal. Dewan menambahkan bahwa Ukraina membutuhkan biaya antara 300 hingga 1.200 dolar untuk membangun drone pencegat. Itu sangat kecil dibanding anggaran pertahanan Amerika Serikat. Meski ada biaya ekspor ke Amerika Serikat, drone pencegat Ukraina tetap jauh lebih murah daripada rudal Patriot yang biasa dipakai Amerika Serikat untuk menghentikan drone Shahid Iran. Rudal ini efektif, tapi harganya sekitar 4 juta dolar per unit terlalu mahal untuk melawan drone Iran yang biayanya hanya 20.000-50.000 dolar. Upaya Amerika membuat drone pencegat seperti Lucas jauh lebih mahal daripada solusi Ukraina yang sudah terbukti. Harga satu drone Lucas setara dengan satu Shahid, sedangkan drone pencegat Ukraina bisa hingga 66 kali lebih murah dari Shahid termurah. Itu membawa kita ke alasan keempat mengapa Amerika Serikat membutuhkan Ukraina di Iran. Ukraina bukan hanya produsen drone pencegat murah. Kamu pasti tahu dari komentar Zelensky tentang efektifnya industri pertahanan Ukraina sekarang dan banyaknya mitra Ukraina yang mencari berbagai jenis senjata dari Ukraina. Mari kita lihat data inovasi Ukraina. Pada 14 April, media United 24 melaporkan Zelensky meluncurkan video berisi 56 sistem senjata buatan Ukraina. Dari 56 sistem itu, 31 diantaranya adalah drone, 7 adalah sistem rudal, 4 adalah alat peperangan elektronik, dan 6 adalah platform darat robotik. Inovasi lain meliputi 4 kendaraan lapis baja baru, 3 sistem laut tanpa awak, serta menara pertahanan udara bergerak. Pikirkan daftar senjata ini sejenak. Hampir semuanya adalah sesuatu yang bisa digunakan Amerika Serikat dalam perangnya dengan Iran. Selain drone pencegat, Amerika Serikat bisa menggunakan drone Ukraina untuk menyerang posisi dan kapal cepat Iran. Mereka juga bisa mengerahkan sistem laut tanpa awak untuk melawan kapal-kapal tersebut. Dan beberapa unit pertahanan udara bergerak untuk melengkapi pertahanan yang sudah ada di kapal perang Amerika akan sangat membantu menjaga kapal-kapal tersebut tetap aman di Selat Hormuz. Ukraina adalah inovator yang dapat membantu Amerika Serikat menghadapi hampir apapun yang dilancarkan Iran. Namun yang lebih penting dari itu dan mungkin lebih krusial daripada alasan lain mengapa Amerika Serikat membutuhkan Ukraina yang sudah kami sebutkan sejauh ini adalah bahwa Ukraina menawarkan sesuatu yang hampir tidak ditawarkan oleh sekutu lain, yaitu dukungan untuk operasi Epic Fury. Trump sering mengeluhkan sekutu NATO Amerika enggan terlibat dalam pembukaan kembali Selat Hormuz atau perang yang dimulai Amerika dengan Iran. NATO tidak ada di sana saat kami membutuhkannya, dan mereka juga tidak akan ada jika kami membutuhkannya lagi, ujar Trump dengan lantang setelah pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada 8 April. Apakah itu benar? Masih bisa diperdebatkan. Sampai kini, Amerika Serikat satu-satunya negara yang membuat NATO menerapkan pasal 5 piagamnya agar menerima bantuan sekutu NATO pasca serangan teroris 11 September. Banyak dari sekutu tersebut kemudian ikut berperang, pertama di Irak dan kemudian di Afghanistan, untuk membantu Amerika Serikat.
Tapi itulah yang dikatakan oleh Trump, dan hal itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak mendapatkan bantuan yang mungkin mereka harapkan ketika meluncurkan operasi Epic Fury. Namun Ukraina ingin membantu. Dibanding sekutu Amerika selain, Ukraina punya dendam pada Iran karena memasok drone Shahid ke Rusia. Pada 28 Februari, saat Amerika meluncurkan operasi Epic Fury, Zelensky menyampaikan pendapatnya di X. Dia menyoroti Rusia telah memakai lebih dari 57.000 drone Shahid terhadap Ukraina yang tidak akan dimiliki tanpa Iran. Penting bahwa Amerika Serikat bertindak secara tegas. Setiap kali ada ketegasan dari Amerika, para penjahat global melemah. Zelensky menekankan pentingnya Rusia memahami hal ini, serta yakin Amerika bisa membawa perdamaian ke Timur Tengah. Mungkin oportunistis. Namun, ini adalah dukungan terkuat yang diterima Amerika Serikat untuk operasi Epic Fury dari negara non-peserta perang. Jadi, apa yang ditunggu IS? Ukraina sudah punya penangkal drone Shahid Iran. Ukraina mampu membuat penangkal itu lebih murah daripada negara manapun dan menjadi salah satu kekuatan militer paling inovatif di dunia. Yang terpenting, Ukraina ingin membantu IRS. Ukraina adalah ahli dalam hal yang paling IRS butuhkan. Kini Ukraina siap menjawab panggilan Amerika seperti saat Amerika Serikat membantu Ukraina di masa sulit. Satu-satunya hambatan yang tampaknya menghalangi adalah pemerintahan Trump. Namun keahlian Ukraina di bidang lain mungkin bisa meyakinkan ISIS membentuk kemitraan. Selain senjata, Ukraina juga punya tawaran lain. Putin memiliki rencana perang untuk tahun 2026, yakni runtuhnya Donbas dan perebutan wilayah di tepi kiri Sungai Dnipro. Semua ini seharusnya terjadi saat momentum Rusia yang tak terbendung membuat pasukan Ukraina runtuh di bawah tekanannya. Namun rencana-rencana itu sudah hancur berantakan. Ukraina menguasai situasi setelah membalikkan keadaan. Rusia mengira akan mengakhiri perang pada tahun 2026, namun Ukraina yang menang, sementara Putin mengorbankan lebih banyak tentara daripada yang bisa digantikan. Rencana Rusia hanya maju terus. Putin telah membangun pasukan sekitar 700.000 tentara di Ukraina, dan tugas mereka pada tahun 2026 adalah maju jauh ke dalam wilayah Ukraina di beberapa jalur. Sungai Dnipro adalah target utama. Putin ingin pasukan Rusia mendekat sejauh mungkin ke tepi kiri sungai tersebut, dan bahkan mungkin sampai ke titik di mana mereka bisa menyeberanginya. Donetsk tentu saja menjadi prioritas utama. Putin menargetkan garis benteng legendaris di sana, dan dia ingin Rusia mendorong maju ke kota Sloviansk dan Kramatorsk. Ini sangat penting bagi Rusia. Semakin dekat Rusia untuk merebut kota-kota tersebut, semakin dekat pula mereka untuk menguasai Donetsk dan pada akhirnya seluruh wilayah Donbas. Itu selalu menjadi kunci dalam setiap pembicaraan damai Ukraina-Rusia. Tapi masih ada lagi. Rencana Putin sangat ambisius pada tahun 2026. Selain dua target utama, Rusia juga akan berupaya memperkuat kendali atas pantai Laut Hitam yang pada gilirannya mendukung perebutan Donetsk. Juga dapat mengurangi tekanan Ukraina ke Crimea dan armada Laut Hitam yang terpojok di Novorossiysk dan menjadi praktis tak berguna selama sebagian besar invasi. Belakangan ini tidak berjalan baik karena Ukraina membuat drone lebih besar dan canggih untuk menyerang pangkalan baru, seperti 2 Maret saat Ukraina merusak 2 kapal perang armada Laut Hitam di Novorossiysk. Dan ini terus berlanjut. Rusia ingin menyelesaikan penaklukan Luhansk yang merupakan bagian kunci lain dari wilayah Donbas yang harus jatuh bersama Donetsk. Namun, Rusia menyatakan jatuhnya Luhansk baru saja terjadi untuk ketiga kalinya sejak invasi ke Ukraina dimulai. Institut Studi Perang atau ISW melaporkan pada 1 April bahwa Kementerian Pertahanan Rusia mengeluarkan klaim besar-besaran bahwa Rusia telah merebut seluruh wilayah Luhansk. Namun meskipun ini adalah ketiga kalinya Rusia mengklaim hal tersebut, dan ISW mencatat bahwa memang Rusia menguasai 99,84% wilayah Luhansk Oblast tersebut, masih belum sepenuhnya jatuh. Nadia dan Novoye Rivka, yang keduanya terletak di sebelah timur Borova, masih bertahan. Rusia kemungkinan ingin merebut permukiman itu agar bisa kembali mengklaim Luhansk telah jatuh untuk keempat kalinya. Mungkin percobaan keempat akan berhasil. Rusia masih ingin membuat zona penyangga dari Chernihiv, Sumy hingga Oblast Kharkiv demi melindungi wilayah perbatasan Rusia dari invasi balasan Ukraina. Kemajuan di Zaporizhia dan Huliapola juga dibahas. Dengan kemajuan yang pertama juga diharapkan memungkinkan Rusia menciptakan zona penyangga sekunder untuk mencegah pasukan Ukraina maju dari selatan ke Donetsk. Wah, itu rencana besar yang akan membutuhkan seluruh tenaga Rusia untuk mewujudkannya.
Putin tetap seambisius sejak awal operasi militer khusus yang disebut-sebut itu. Rusia sudah meluncurkan serangan musim semi yang akan berlanjut ke musim panas dan kemudian ke musim gugur, yang seharusnya mencapai semua tujuan ini. Tapi masalah sebenarnya adalah ini. Operasi itu gagal merebut Kiev, dan rencana terbaru ini juga mulai berantakan bahkan sebelum Rusia punya kesempatan untuk melaksanakannya. Ada sesuatu yang telah berubah bagi Rusia. Rusia berusaha tampil sebagai kekuatan yang seolah bisa menaklukkan segalanya di medan perang, padahal yang terjadi justru perubahan momentum total. Putin mungkin punya rencana, tapi Ukraina unggul. Skenario Rusia telah dibalik dan dihancurkan oleh Ukraina. Apa yang seharusnya menjadi akhir perang pada tahun 2026 bagi Putin, justru berubah menjadi tahun di mana Rusia akan mengalami penghinaan paling memalukan di medan perang yang pernah mereka alami sejauh ini. Dan alasan utamanya adalah karena Ukraina memiliki rencana sendiri untuk melawan semua yang dilakukan Rusia, sambil sekaligus mempersiapkan kebangkitan yang akan membuat mereka membebaskan wilayah bahkan ketika Rusia mencoba melakukan serangan. Rencana itu dapat dirangkum dalam 4 kata: melelahkan, bertahan, membangun, dan menyerang. Menurut Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrskyi yang berbicara kepada ICTV tentang Rusia dan merinci rencana tandingan Ukraina, pada tahun 2026, Ukraina akan melakukan segala yang bisa dilakukan untuk mempertahankan wilayah yang ingin diserang Rusia, yang merupakan bagian paling jelas dari rencana tersebut. Ukraina tak mau kehilangan wilayah. Setiap mil persegi yang diserahkan kepada Rusia, Putin makin dekat tujuannya. Dengan mempertahankan wilayah itu, Ukraina juga menyelesaikan bagian kedua rencana ini, yaitu menguras pasukan Rusia. Logikanya jelas. Putin dan kroninya berulang kali menunjukkan strategi utama mereka adalah terus mengirim pasukan dan senjata untuk menekan pertahanan Ukraina hingga runtuh. Semakin lama Ukraina mempertahankan wilayah, semakin banyak pasukan dan persenjataan Rusia hancur sehingga membatasi kekuatan militernya. Serangan jarak jauh mendukung bagian kedua dari strategi Ukraina ini karena mereka menghancurkan mesin perang Rusia dari dalam. Namun bagian 3 dan 4 dari strategi Ukraina lah yang mengubah keadaan bagi Ukraina. Negara itu ingin membangun cadangan kuat saat militernya bertahan. Seperti yang akan Anda ketahui, cadangan ini bukan sekadar membangun pasukan besar. Selanjutnya ada bagian serangan. Syrskyi menyatakan Ukraina akan menyerang titik terlemah Rusia di garis depan, dimanapun lokasinya. Dengan kata lain, Ukraina akan membebaskan sebanyak mungkin wilayah yang bisa mereka lakukan, dan mereka akan melakukannya karena 2 alasan. Pembebasan wilayah memberi dorongan besar bagi Ukraina, seperti diungkapkan Syrskyi. Saat ini, musuh bermain dengan aturan kita. Artinya, mereka dipaksa untuk beradaptasi dan memusatkan upaya mereka di tempat kita sedang maju. Ini menunjukkan alasan kedua. Ukraina merebut lebih banyak wilayah daripada yang bisa dipertahankan, sehingga rencana perang Putin kacau dan Rusia terpaksa mengerahkan pasukan ke garis depan tak terduga. Hal itu akhirnya melemahkan serangan Rusia yang seharusnya mencapai tujuan besar Putin. Kita punya 2 negara dengan rencana sangat berbeda. Dan disinilah bagian yang menyakitkan bagi Putin. Rencana Rusia selama ini hanya banyak bicara, lalu diikuti dengan kehancuran total dari setiap upaya awal untuk mewujudkan rencana itu menjadi sesuatu yang praktis. Rencana Ukraina sudah dijalankan dan terlihat di seluruh medan perang saat ini. Mari mulai dengan bagian paling menarik dari strategi 4 bagian Ukraina, menyerang di titik terlemah Rusia. Ukraina telah menjalankan bagian khusus dari rencananya itu sejak akhir Januari, ketika SpaceX akhirnya menghilangkan kemampuan Rusia untuk mengakses Starlink melalui terminal ilegal. Keputusan tunggal itu menyebabkan kerusakan komunikasi di militer Rusia yang akan membuat Led Zeppelin bangga. Dan hal itu menyebabkan munculnya banyak titik kelemahan besar di wilayah selatan Ukraina, di mana infiltrasi Rusia hanya memiliki kendali lemah atas wilayah yang direbut sepanjang akhir tahun 2025. Ukraina telah menyerang dengan keras dan cepat, membuat kemajuan yang mengesankan saat membebaskan wilayah luas dan beberapa pemukiman dari bawah hidung Rusia. UKR Informed melaporkan bahwa Syrskyi mengatakan pada 31 Maret bahwa Ukraina telah membebaskan lebih dari 480 km persegi atau 185 mil persegi wilayahnya di arah Oleksandrivka sejak mereka memulai kampanye serangan mereka di awal tahun 2026. Itu menambah 430 km persegi atau 166 mil persegi yang direbut kembali Ukraina dalam serangan balasan Dobropilia sebelumnya, serta perebutan kembali Kupiansk oleh Ukraina yang membuat kota tersebut sepenuhnya lepas dari tangan Rusia.
Sirski menambahkan bahwa operasi-operasi ini sudah memaksa Rusia untuk mengalihkan pasukan dari arah Pokrovsk-Archeratina, yang berarti bahwa operasi tersebut memberikan dampak persis seperti yang diinginkan Ukraina. Memaksa Rusia mengalihkan pasukan dan menambah kelemahan di garis depan. Oh, ingat zona penyangga selatan yang tadi disebut? Ukraina sudah merebut banyak wilayah di sektor Oleksandrivka hingga zona itu kini jadi area terlarang bagi Rusia. Putin tak bisa buat zona penyangga di wilayah yang sudah tak dikuasai Rusia. Dan saat Ukraina terus maju ke arah itu, yang tampaknya menjadi kemungkinan terbesar dalam beberapa bulan mendatang, apa yang seharusnya menjadi zona penyangga akan berubah menjadi jalur yang bisa digunakan Ukraina untuk mengirim pasukan ke arah Donetsk. Bagian serangan dari rencana kemenangan perang Ukraina yang terdiri dari 4 bagian sudah berjalan baik. Dan ingat, setiap jengkal wilayah yang direbut kembali oleh Ukraina menjadi wilayah yang bisa mereka pertahankan, yang pada gilirannya membuat wilayah itu bisa digunakan Ukraina untuk melemahkan pasukan Rusia. Dan bicara soal mempertahankan, Ukraina juga melakukannya dengan sangat baik dalam hal itu. Sebelum membahas lebih jauh, inilah alasan kami mengadakan acara militer ini, untuk menjelaskan bagaimana kekuatan bergerak di medan perang. Jika Anda ingin melihat lebih banyak, pastikan Anda berlangganan saluran ini agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Sekarang, mempertahankan wilayah. Ukraina telah sering melakukannya sejak Rusia melancarkan ofensif musim semi mereka pada awal bulan Maret. Menurut Euromaidan Press, Ukraina berhasil mengganggu dan sebagian besar memblokir serangan Rusia dari 13 arah yang menargetkan semua lokasi yang telah disebutkan. Ada contoh-contoh spesifik keberhasilan Ukraina, seperti yang dicapai oleh Batalion Ronini negara itu, yang merupakan bagian dari Brigade Mekanis Terpisah ke-65 Ukraina pada 28 Maret. Rusia melancarkan serangan lapis baja di dekat Robotina, Zaporizhia pada tanggal itu. Rusia gagal total karena operator drone Ukraina menghancurkan semua 10 kendaraan lapis baja yang dikerahkan untuk serangan itu. Kisah ini terjadi di seluruh garis depan ketika Rusia menambah pasukan dan peralatan perang ke Ukraina. Medusa menyoroti hal ini dalam analisis 1 April yang mencatat adanya jeda di seluruh garis depan. Bahkan ketika Rusia mencoba meningkatkan jumlah serangannya, serangan balasan yang membuat Ukraina merebut kembali begitu banyak wilayah, berarti bahwa upaya kemajuan Rusia di sepanjang poros Kharkiv, Zaporizhia, dan Dnipropetrovsk semuanya telah terhenti. Ukraina masih menguasai pinggiran Konstantinivka, tempat gedung-gedung tinggi kota itu. Ini menyiapkan panggung untuk pertempuran sengit yang menguras, yang akan membuat pasukan Putin kehilangan ribuan orang saat mencoba merebut kota itu. Ukraina melaporkan bahwa situasi telah stabil di arah Sloviansk, dan Ukraina bahkan berhasil merebut kembali sebagian desa Minkivka dalam serangan balasan yang sukses lainnya. Di arah Orokhiv dan Huliapola, serangan balasan Ukraina memperlambat kemajuan Rusia hingga hampir terhenti. Apa yang kita lihat di sini adalah Rusia mencoba dan gagal untuk maju ke pemukiman-pemukiman kunci. Mereka bahkan tidak mencoba merebut pemukiman-pemukiman itu secara langsung saat ini. Mereka berusaha merebut wilayah di sekitarnya untuk persiapan serangan lebih dalam. Namun Ukraina tetap bertahan meski ada upaya-upaya itu. Semua itu mendukung bagian pengurasan dalam rencana Ukraina. Sebelum membahas itu, ada aspek pembangunan yang perlu difokuskan. Ukraina mengatakan bahwa mereka ingin membangun cadangan. Seperti yang sudah kita bahas, itu berarti lebih dari sekedar merekrut personel. Ukraina menghadapi musim dingin berat saat Rusia membombardir infrastruktur energi dengan serangan drone dan rudal untuk menebar teror pada warga sipil. Pemadaman listrik dan hilangnya layanan pemanas umum terjadi di seluruh Ukraina sepanjang musim dingin 2025 sampai 2026. Dan Ukraina akan melakukan segala yang bisa dilakukan untuk memastikan mereka siap jika Rusia mencoba melakukan hal yang sama lagi pada akhir tahun 2026. Reuters melaporkan pada 30 Maret bahwa Ukraina membangun cadangan gas untuk persiapan musim dingin berikutnya. Mereka berupaya meningkatkan pasokan gas alam cair dari pipa-pipa di sistem koridor vertikal yang melewati Yunani. Impor bahan bakar diesel meningkat karena Ukraina menambah cadangan untuk menghadapi situasi yang diperkirakan. Cadangan tersedia dalam berbagai bentuk. Contoh ini sangat penting bagi Ukraina untuk memperpanjang perang hingga strategi kelelahan mereka berhasil. Tentu saja, ada juga jenis cadangan yang paling langsung berdampak pada angkatan bersenjata Ukraina, yaitu penambahan personel yang dapat dikirim ke garis depan saat dibutuhkan. Itu salah satu aspek dari rencana Ukraina yang cukup sulit untuk dilakukan. Sejak Agustus 2025, Sirski mengatakan bahwa Ukraina fokus membangun cadangan yang siap tempur. Sekarang, Sirski mengatakan bahwa personel masih menjadi prioritas utama bagi Ukraina.
Mobilisasi masih berlangsung di Ukraina. Siersky menilai upaya Ukraina sejauh ini 6 atau 7 dari 10. Artinya, Ukraina masih bisa lebih baik. Siersky menyadari angkatan bersenjata perlu menciptakan kondisi agar yang direkrut tidak mangkir tanpa izin. Menurutnya, alasan utama mangkir tanpa izin adalah tidak mau bertugas dan takut kehilangan nyawa. Transisi ke dinas militer dari pusat perekrutan ke pelatihan harus berlangsung selancar dan seringan mungkin. Ukraina sedang berupaya meningkatkan kondisi untuk mobilisasi dengan fokus pada setiap bagian dari rantai, mulai dari akomodasi hingga pelatihan dan nutrisi. Tujuannya tampaknya adalah membuat proses tersebut semulus mungkin yang akan memberikan manfaat di kemudian hari saat Ukraina berhasil mempertahankan lebih banyak tentara yang direkrutnya. Perhatian yang lebih besar memungkinkan untuk membangun cadangan, dan cadangan tersebut mendukung setiap aspek lain dari rencana yang telah diterapkan Ukraina untuk melumpuhkan kampanye Rusia tahun 2026. Sekarang kita kembali membahas pengurasan. Rusia mulai serangan musim semi di awal Maret. Kita sudah mulai melihat dampak dari strategi pengurasan Ukraina membuahkan hasil di awal tahun 2026. 3 bulan pertama tahun 2026 telah membuat Rusia kehilangan 89.000 tentara, dan sekarang Rusia harus menghadapi sekitar 1.500 korban per hari. Kabar baik bagi Putin adalah angka ini lebih rendah dibandingkan sekitar 100.000 tentara yang hilang oleh Rusia antara November 2025 dan Januari 2026. Namun kami juga telah melihat peningkatan tajam dalam tingkat korban Rusia sejak serangan musim semi diluncurkan, termasuk hari yang memecahkan rekor ketika Putin kehilangan lebih dari 1.700 tentara Rusia pada 17 Maret yang merupakan jumlah harian tertinggi sejauh ini di tahun 2026. Dan itulah poin utamanya sejauh ini. Saat Rusia berusaha meningkatkan serangannya, keberhasilan Ukraina dalam melaksanakan strategi serang dan tahan menjadi kunci untuk semakin meningkatkan kerugian Rusia. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov mengatakan bahwa ia ingin Ukraina mencapai jumlah korban bulanan sebanyak 50.000 terhadap Rusia. Ukraina memang belum sampai di sana, tetapi jika mereka berhasil membuat lebih dari 1.700 korban Rusia per hari menjadi hal yang biasa, yang sangat mungkin terjadi karena Rusia berusaha mendorong lebih keras daripada beberapa bulan terakhir, 50.000 mungkin tidak lagi terlihat seperti target yang gila. Bagaimanapun juga, 1.700 dikalikan 30 hari menghasilkan 51.000 korban. Meski Ukraina tak capai 50.000 korban, rencana Ukraina menunjukkan kekurangan itu akibat Rusia mundur karena kerugian besar, bukan karena pertahanan Ukraina runtuh. Saat Siersky bilang ingin Rusia main sesuai aturan Ukraina, itulah maksudnya. Lebih banyak korban, pembebasan wilayah, mempertahankan posisi penting, mengalihkan pasukan Rusia, dan membangun cadangan agar Ukraina terus bertempur, semua ini jadi kunci kemenangan Ukraina. Adapun Rusia, tujuan utamanya untuk mengakhiri perang yang dimulai Putin lebih dari 4 tahun lalu pada akhir tahun 2026 sudah hancur berantakan. Yang diinginkan Rusia adalah meningkatkan skala dan besaran serangannya, yang mereka anggap sebagai kunci untuk meruntuhkan pertahanan Ukraina. Dari semua jalur serangan yang ingin ditembus Putin, Orokhiv menonjol sebagai yang paling penting di luar sabuk pertahanan Donetsk. Permukiman itu memberi Rusia akses ke tepi kiri sungai Dnipro sehingga bisa maju ke kota Zaporizhia. Untuk merebut Orokhiv, Rusia harus menaklukkan Huliapola. Seperti disebutkan, Ukraina melakukan serangan balasan di sektor itu yang menyebabkan korban jiwa. Serangan Rusia ke Orokhiv berhasil dipukul mundur dan Ukraina berniat mengulanginya. Ini jelas bukan harapan Putin. Meningkatkan serangan seharusnya merebut lebih banyak wilayah, bukan kehilangan wilayah dan ribuan korban jiwa. Namun inilah yang dialami Rusia saat ini. Seperti dilaporkan media New Voice of Ukraine, Kremlin sangat waspada dengan situasi awal ofensif Rusia di medan perang, sehingga mulai menurunkan target mereka untuk 2026. Kekurangan pasukan mulai menghambat ofensif menurut laporan media. Hal ini membuat Kremlin menunda target seperti menciptakan zona penyangga di Sumy dan mendorong ke Zaporizhia hingga paruh kedua 2026, bahkan beberapa hingga 2027. Target di Kharkiv dan di pesisir Laut Hitam sudah sepenuhnya dikesampingkan menurut intelijen militer Ukraina. Alih-alih serangan besar yang dibayangkan Putin pada 2026, Rusia kini memakai taktik infiltrasi yang mulai digunakan sejak 2025. Jadi, kelompok kecil tentara Rusia akan maju, terisolasi, dihancurkan, lalu digantikan oleh kelompok lain dalam siklus kematian yang justru mendukung bagian rencana Ukraina yang bertujuan memuras lawan. Ukraina mulai mengendalikan jalannya perang.
Medan perang telah berbalik dan setiap rencana yang dibuat Rusia untuk tahun 2026 sudah hancur berantakan. Rusia akan terus maju dan bahkan akan meraih beberapa kemajuan. Namun dengan target yang mundur, Kremlin mengakui mereka terlalu memaksakan diri. Inilah tahun Ukraina untuk mengakhiri agresi Rusia dan telah menjalankan rencananya dengan baik. Putin mencoba menciptakan narasi tentang kemenangan Rusia yang tak terelakkan di Ukraina. Rusia akan melindas pertahanan Ukraina pada tahun 2026, teriak Putin ke seluruh penjuru. Pemimpin Rusia ingin pamer kekuatan, namun tahun 2026 membuktikan pernyataannya hanyalah tanda putus asa. Ada sesuatu yang rusak di garis depan Rusia, dan kemenangan yang tak terelakkan pada tahun 2026 itu tidak akan datang. Ukraina kini memenangkan perang, para ahli telah menjelaskan sebabnya. Semua ini bermuara pada kemajuan di medan perang. Rusia membuat jauh lebih sedikit kemajuan dan Ukraina sedang membangun momentum. Di pihak Rusia, Institut Studi Perang atau ISW, para ahli yang memiliki data mengungkapkan betapa klaim kemenangan Putin pada tahun 2026 ternyata hanyalah kebohongan belaka. Bagi Rusia, 6 bulan terakhir membuat kemajuan mereka di Ukraina sangat melambat karena Ukraina melakukan pertahanan yang kuat dan serangan hebat, sehingga pertempuran yang diklaim Putin nyaris sudah dimenangkan, kini kembali ke Rusia. ISW meninjau periode antara Oktober 2025 hingga Maret 2026. Dalam penilaian mereka pada 31 Maret terkait invasi Rusia ke Ukraina, hilangnya akses Starlink dan upaya Kremlin membatasi Telegram menyebabkan kekacauan di garis depan, sehingga kemajuan pasukan Putin melambat. 6 bulan yang dimaksud menyaksikan Rusia mengambil alih 1.929,69 km persegi atau sekitar 745 mil persegi wilayah Ukraina. Itu berarti rata-rata hanya sedikit lebih dari 124 mil persegi per bulan atau seperti yang dikatakan ISW, 10,66 km persegi atau sedikit lebih dari 4,1 mil persegi per hari. Apa masalahnya? Angka-angka ini tetap menunjukkan Rusia maju, dan itu benar. Namun, ingat narasi yang sedang dibangun Putin. Diperkirakan pertahanan Ukraina akan runtuh pada 2026. Namun, ketika kita membandingkan pencapaian ini dengan apa yang diraih Rusia setahun sebelumnya, kita mulai melihat celah dalam narasi tersebut. Para ahli dari ISW membandingkan angka-angka selama 6 bulan hingga Maret 2026 dengan periode yang setara antara Oktober 2024 dan Maret 2025. Yang mereka temukan adalah pasukan Rusia berhasil merebut 2.716,57 km persegi atau hampir 1.049 mil persegi wilayah Ukraina selama periode tersebut. Itu setara dengan hampir 175 mil persegi per bulan, yang berarti 14,9 km persegi atau 5,75 mil persegi per hari. Saya rasa Anda mulai melihat masalah di sini. Rusia seharusnya berada di ambang menghancurkan Ukraina, tetapi pencapaian mereka di medan perang justru menunjukkan cerita yang sangat berbeda. Yang benar-benar kita lihat di sini adalah 6 bulan terakhir telah menjadi kegagalan besar bagi Rusia. Rusia hanya berhasil merebut 300 mil persegi lebih sedikit antara Oktober 2025 dan Maret 2026 dibandingkan dengan periode yang sama antara Oktober 2024 dan Maret 2025. Ini terjadi meskipun Rusia meluncurkan lebih banyak drone jarak jauh ke Ukraina daripada sebelumnya, termasuk serangan pada 24 Maret yang melibatkan hampir 1.000 drone. Serangan ini meningkat saat musim dingin ketika Rusia menekan pasukan Ukraina dan meneror warga dengan pemadaman listrik serta putusnya pasokan pemanas. Tidak ada satupun dari strategi ini yang berhasil. Meski terus diserang Rusia, Ukraina tetap bertahan dan bahkan menimbulkan masalah di balik kemajuan lambat Rusia yang membuat Putin bingung. Kita akan membahas masalah itu nanti, tapi sekarang semuanya menuju titik balik perang Ukraina. Lebih buruk lagi bagi Rusia, Maret menandai dimulainya serangan musim semi yang seharusnya mengakhiri segalanya bagi Ukraina. Namun pencapaiannya tetap jauh di bawah tahun lalu. Kita bisa melihat Rusia sangat berusaha agar terlihat seperti mereka benar-benar meningkatkan jumlahnya lagi. Kiev Independent dan RBC Ukraine melaporkan Rusia meningkatkan serangan pada Maret. Yang pertama, melaporkan pada 23 Maret, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Alexander Syrskyi telah mengonfirmasi bahwa pasukan darat Rusia melancarkan 600 serangan dalam 4 hari menjelang publikasi artikel tersebut. Itu tidak berjalan baik bagi Rusia. 600 serangan berhasil digagalkan seperti yang kita lihat Ukraina lakukan dalam 6 bulan yang dicakup ISW dengan kerugian besar bagi Rusia.
Putin mengerahkan puluhan ribu pasukan untuk serangan-serangan ini, dan dalam 4 hari yang dimaksud, Rusia mengalami 6.090 korban, kata Sirski. Jika menghitung seluruh minggu hingga 23 Maret, Rusia mengalami 8.710 korban infanteri, namun hampir tidak ada keuntungan yang didapat. Berkat tindakan profesional dan terkoordinasi pasukan Ukraina, operasi ofensif musuh berhasil dihentikan di beberapa front, ujar Sirski saat itu. Laporan RBC Ukraine menyoroti tujuan Rusia yang tidak realistis karena serangan mereka terhenti dan semakin sedikit keuntungan yang diperoleh. Media tersebut mengatakan bahwa sabuk pertahanan Donetsk yang mencakup kota-kota kunci Sloviansk dan Kramatorsk seharusnya menjadi target Kremlin. Untuk mencapai kota-kota itu, Rusia harus merebut bagian lain dari sabuk pertahanan, yaitu Konstantinivka. Putin memberi tenggat hingga 25 April bagi pasukan Rusia menyelesaikan tugas itu dan menargetkan seluruh Donetsk dikuasai Rusia pada 2026. Tuntutan ini benar-benar tidak masuk akal. Butuh waktu 21 bulan bagi Rusia untuk mencapai terobosan apapun di kota Pokrovsk, Donetsk, dan kemudian beberapa bulan lagi setelah itu untuk sampai pada titik di mana mereka benar-benar bisa mengklaim telah merebut kota tersebut. Pokrovsk lebih kecil dari banyak kota besar di sabuk pertahanan, tapi Putin yakin sabuk itu akan runtuh dalam 9 bulan. Bagaimana caranya? Rusia bergerak maju dengan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan tahun lalu. Namun entah bagaimana, Putin berpikir bahwa semuanya akan tiba-tiba berjalan lebih cepat. Padahal tentaranya justru kehilangan lebih banyak prajurit dibandingkan waktu manapun di tahun 2026. Jika ada logika di sini, kami tidak menemukannya. Yang kami lihat adalah tuntutan putus asa dari Presiden Rusia yang sadar runtuhnya Ukraina sangat jauh dari kenyataan di medan perang. Perolehan wilayahnya terlalu lambat untuk tuntutan itu, kecepatannya pun tak cukup untuk tenggat yang ditetapkan Putin. Menurut ISW, situasi di medan perang akhir Maret 2026 menunjukkan kemajuan besar Rusia di medan perang. Apalagi kemenangan total tidak akan segera tercapai dan bukan sesuatu yang tak terelakkan. Namun disinilah letak masalah sebenarnya bagi Putin. Karena pasukannya melambat di Ukraina, mereka juga harus menerima kenyataan telah kehilangan wilayah di medan perang penting. Di Ukraina Selatan, meski Rusia berupaya merebut wilayah sepanjang akhir 2025 untuk menciptakan zona penyangga demi melindungi serangan di Donetsk 2026, mereka justru kehilangan wilayah. Pada 31 Maret, Sierski menyatakan serangan Ukraina yang berhasil di selatan menggagalkan rencana musim semi Rusia. Kita melihatnya kini lewat kemajuan lambat dan kerugian besar. Ukraina juga berhasil membebaskan 480 km persegi atau sekitar 185 mil persegi wilayah di sektor Oleksandrivka sejauh ini dan kemungkinan akan ada lagi yang dibebaskan. Apa yang kita lihat di sini adalah lebih banyak kerugian Rusia yang menambah kerugian yang sudah dialami Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Keberhasilan terbaru ini melebihi indikator yang terlihat selama serangan balasan Dobropilia yang menurut laporan UNN, Ukraina berhasil merebut kembali sekitar 430 km persegi atau sekitar 166 mil persegi wilayah dari Rusia. Dan di Kupiansk, yang sebelumnya diklaim Rusia telah direbut menjelang akhir tahun 2025, telah terjadi perubahan total yang setidaknya menambah lagi 183 km persegi atau 70,65 mil persegi wilayah yang berhasil dibebaskan. Ini adalah kombinasi mematikan bagi Rusia. Rusia memperoleh wilayah lebih sedikit dari tahun lalu, dan situasi memburuk karena Ukraina berhasil membebaskan wilayah penting. Ini pemukiman penting dan wilayah strategis yang direbut kembali Ukraina. Wilayah yang sejak awal telah menguras banyak waktu dan tenaga Rusia untuk diduduki. Rusia kini harus menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk mencoba merebut kembali wilayah yang dulu dianggap aman. Putin akan mengirim lebih banyak cadangan dari front timur utama, memperlambat serangan yang sudah lemah, dan membuat wilayah yang direbut makin sedikit. Sekarang ada siklus kegagalan Rusia yang terjadi karena pasukan Putin makin tersebar tipis, sementara Ukraina terus membangun momentum di medan perang. Bedinikah yang kau sebut kehancuran Ukraina yang tak terelakkan, Putin? Kalau begitu, Ukraina pasti ingin hal serupa lebih banyak. Mari kita kembali ke tujuan ambisius Kremlin yang telah disebutkan. Apakah ada kemungkinan tujuan itu tercapai? Para ahli ISW mengatakan tidak. Rusia terpaksa melakukan upaya mobilisasi secara diam-diam hanya untuk mempertahankan laju kemajuan yang lebih lambat seperti yang kita lihat, karena semakin banyak tentaranya yang menjadi korban pertahanan Ukraina.
Di Ryazan, sebuah dekret ditandatangani pada 20 Maret yang mewajibkan bisnis dengan 150 hingga 500 karyawan untuk memilih antara 2 hingga 5 karyawan mereka agar menandatangani kontrak dengan militer Rusia. Itu adalah kegilaan dan keputusasaan yang memaksa orang masuk ke tentara yang katanya sukarela. Ini terjadi karena Putin tahu Rusia tak bisa capai target perekrutan tentaranya. Bagaimana bisa? Kremlin memaksa warga meninggalkan pekerjaan untuk berperang, menandakan arus sukarelawan yang membuat Rusia bisa melangkah sejauh ini di Ukraina mulai mengering. Kita menyaksikan runtuhnya pencapaian Rusia secara langsung. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu yang akan kita bahas berikutnya. Sebelumnya, sekedar pengingat, Anda sedang menonton acara militer ini. Kami memberikan gambaran lengkap, bukan hanya berita utama. Jika Anda ingin tetap terdepan, pastikan Anda berlangganan saluran ini. Apa penyebab perlambatan Rusia? Serangan balik Ukraina yang sudah dibahas sebelumnya berperan besar. Rusia terpaksa memindahkan pasukan untuk merebut kembali wilayah yang dikira telah dikuasai, sehingga memengaruhi garis depan lain. Pasukan elit udara dan infanteri Angkatan Laut Rusia dikerahkan ke selatan awal Maret untuk menghentikan laju Ukraina, namun gagal. Ukraina melancarkan serangan balasan di bagian-bagian garis depan tempat pasukan Rusia paling lemah. Ini memaksa perombakan lebih lanjut di barisan Rusia karena komandan harus memindahkan pasukan ke lokasi serangan balasan Ukraina. Kedatangan pasukan yang lama membuat lebih banyak wilayah bisa dibebaskan. Setiap pergeseran mengacaukan rencana Rusia di seluruh garis depan. Sekali lagi, ini adalah sebuah siklus. Selama Ukraina terus melakukan itu, Rusia tak punya jawaban nyata. Namun, bukan hanya serangan balasan yang membuat momentum berpihak ke Ukraina. Evolusi pertahanan Ukraina juga memainkan peran besar dalam apa yang kita lihat di medan perang saat ini. Yang kami maksud bukan peningkatan drone FPV di zona mematikan yang telah menghancurkan pasukan Putin. Zona-zona itu telah 3 kali lipat ukurannya di garis depan karena Ukraina telah mengembangkan dan kini menggunakan drone jarak menengah untuk menghancurkan lini belakang Rusia di wilayah yang diduduki. ISW membahas hal ini dalam sebuah unggahan pada 15 Maret di mana mereka mencatat hal tersebut. Pasukan Ukraina meningkatkan serangan jarak menengah, memperkuat pertahanan terhadap rudal dan melemahkan pertahanan udara Rusia, serta mengganggu operasi ofensif menjelang serangan Rusia musim semi-musim panas 2026. Media seperti Pravda dan Kyiv Independent melaporkan bahwa Ukraina sukses menghancurkan pertahanan udara Rusia menjadi pola utama pada 2026. Drone jarak menengah mampu menjangkau hampir 3 kali lebih jauh dari roket HIMARS yang sebelumnya dipakai Ukraina untuk menyerang target Rusia di wilayah pendudukan. Roket-roket tersebut kini didampingi oleh drone-drone yang menghancurkan pertahanan udara Rusia yang kemudian menciptakan koridor udara aman yang dapat dimanfaatkan oleh Ukraina. Menggunakan drone yang sama untuk menghancurkan konsentrasi pasukan, pos komando dan kendali, markas operasi drone dan fasilitas Rusia di belakang garis depan yang mendukung pasukan di garis depan. Ini penurunan sistematis kekuatan tempur yang dikumpulkan Putin sehingga memperlambat Rusia. Memang seharusnya begitu. Logikanya sederhana, jika drone jarak menengah Ukraina menghantam gudang amunisi Rusia, amunisi itu tak bisa diberikan ke tentara yang ditugaskan menyerbu posisi di garis depan. Apa yang terjadi selanjutnya? Tentara-tentara yang tidak punya amunisi itu tetap diperintahkan untuk maju dan mereka dihancurkan oleh drone-drone Ukraina sebelum mereka bisa mendapatkan kemajuan apapun. Saat pertahanan udara Rusia di Ukraina runtuh, serangan ke wilayah belakang akan makin intens. Serangan-serangan itu disertai serangan jauh ke dalam wilayah Rusia selama lebih dari setahun, bertujuan melumpuhkan militer Rusia dari dalam seperti drone jarak menengah. Pada Maret, Ukraina mencontohkan serangan terus-menerus ke pelabuhan Rusia di Laut Baltik. Serangan ke pelabuhan itu menyebabkan 40% kapasitas ekspor minyak Rusia berhenti beroperasi menurut Kyiv Post 1 April. Artinya, Rusia tak bisa menjual minyak dan bahan bakar saat harga tertinggi sejak era Covid akibat blokade Selat Hormuz oleh Iran. Penjualan yang menurun berarti pemasukan Rusia untuk serangan Kremlin juga berkurang. Dan jika Putin tidak mendapatkan pendapatan dari minyak itu, dia tidak bisa mengeluarkan uang untuk memproduksi lebih banyak peralatan dan merekrut tentara yang dibutuhkan Rusia untuk meraih kemajuan di Ukraina. Kamu bisa melihat bagaimana semua ini telah menjadi skenario mimpi buruk bagi Rusia. Ukraina telah membangun momentum di medan perang dengan hati-hati memprioritaskan target-targetnya. Sementara pendekatan Rusia tidak berubah dari strategi mengorbankan prajurit yang telah digunakan Putin sejak awal invasinya.
Serangan balasan cerdik di Ukraina Selatan mengacaukan serangan Rusia di timur. Drone jarak menengah hancurkan simpul militer di timur, menimbulkan gangguan besar. Di Rusia, Ukraina menyerang kilang minyak dan target militer lain, terus-menerus mengganggu mesin perang Rusia. Ini terkoordinasi, terhitung dengan matang. Ini adalah Ukraina dalam performa terbaiknya, dan hal ini membuat Putin sangat putus asa untuk tetap berpegang pada narasi bahwa kemenangan Rusia itu tak terelakkan. Kami sudah menyebutkan keputusasaan ini sebelumnya, dan sekarang kita mulai melihat tanda-tanda jelas dari hal itu dalam tuntutan yang diajukan Putin kepada Ukraina saat pemimpin Rusia tersebut mendorong terciptanya versi perdamaian yang tidak bisa diraih pasukannya di medan perang. Pada 31 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia menuntut Ukraina mundur dari seluruh wilayah Donbas dalam 2 bulan. Akhir Mei nanti, Donbas adalah wilayah timur yang jadi fokus serangan musim semi Rusia, lokasi lini benteng pertahanan, serta di mana pencapaian Rusia mulai melambat. Sehari setelah berita ini, Kiev Independent melaporkan Putin mengambil langkah lebih jauh. Pada 1 April, juru bicara favorit Putin, Dmitry Peskov, mengatakan, soal 2 bulan bukan inti di sini. Zelensky harus segera memutuskan hari ini untuk menarik pasukan Ukraina hingga melewati perbatasan administratif Donbas. Ini sudah sering disampaikan, dan seharusnya keputusan ini sudah diambil kemarin. Dia harus bertanggung jawab dan mengambil keputusan ini. Ini adalah tekanan Putin terhadap Ukraina. Tapi ini bukan tekanan yang akan membuat Ukraina menyerah. Kiev telah berulang kali mengatakan bahwa mereka bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk menyerahkan Donbas sebagai bagian dari perjanjian damai. Rusia menyadari hal ini, tetapi mereka baru mengajukan tuntutan sekarang karena kemajuan lambat 6 bulan terakhir masih jauh dari target merebut Donetsk, yang berarti jatuhnya Donbas pada akhir 2026. Sekali lagi, ini adalah Putin yang berusaha menunjukkan kekuatan pada saat momentum sedang berpihak kepada Ukraina. Wilayah di selatan Ukraina dibebaskan, sementara serangan musim semi Rusia dimulai dengan sangat buruk. Ukraina tidak punya alasan untuk menerima tuntutan putus asa ini. Presiden Sekolah Ekonomi Kiev, Timofey Milovanov, mengungkapkan pada 31 Maret bahwa Maret 2026 diperkirakan akan menjadi bulan rekor bagi kerugian Rusia karena jumlah korban tampaknya akan melebihi 30.000. Sekali lagi, di garis depan, keputusasaan Putin untuk mencapai kesepakatan yang menutupi betapa buruknya kondisi Rusia tercermin dalam keputusasaan yang dirasakan oleh para tentara yang dikirim Rusia ke garis depan. Sebuah laporan media United 44 pada 30 Maret mengungkapkan bahwa semakin banyak tentara Rusia yang memilih mengakhiri hidup mereka sendiri daripada menghadapi kawanan drone mengerikan yang dikerahkan Ukraina di zona pembantaian mereka. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov menyebut pasukan Ukraina menerima banyak bukti video gelombang bunuh diri, sehingga dapat disimpulkan kejadian ini sudah menjadi hal sehari-hari di kalangan prajurit Rusia. Para tentara Rusia biasanya mengakhiri hidup mereka sendiri jika mereka terluka atau dikepung oleh drone-drone Ukraina. Hal ini terjadi karena propaganda Rusia meyakinkan mereka lebih baik mati seketika daripada ditangkap Ukraina. Kebohongan demi kebohongan. Itu menjadi dasar seluruh invasi ke Ukraina. Prajurit Putin kini menghadapi kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan pemimpin mereka. Serangan musim semi yang seharusnya menjadi akhir bagi Ukraina sudah mulai gagal. Ribuan tentara Rusia tewas melawan pertahanan Ukraina, banyak juga yang bunuh diri sebelum gugur di medan perang. Kremlin telah menetapkan target-target yang mustahil dicapai dengan laju kemajuan yang telah kita lihat dari Rusia selama 6 bulan terakhir. Ukraina tengah melakukan serangan balasan dan terus menggerogoti lini belakang Rusia. Semua tanda menunjukkan perubahan besar yang membuat Ukraina makin dekat memenangkan perang, sementara Rusia bahkan belum dekat untuk mewujudkan satu pun rencana Putin. Narasi Rusia telah runtuh. Ukraina terus maju sementara Rusia melambat. Di Baltik, terminal minyak terbakar. Kami sudah membahas serangan jarak jauh Ukraina di Baltik sebelumnya dan itu sangat menghancurkan. Bagi Putin, musim semi tahun 2026 seharusnya menjadi awal dari serangan besar yang akhirnya akan memungkinkannya mengklaim bahwa apa yang disebutnya operasi militer khusus adalah sebuah keberhasilan. Namun, kenyataannya berbeda. Serangan balik Ukraina benar-benar menghancurkan pasukan Rusia. Perang Putin runtuh setelah Ukraina membutakan tentara Rusia dan kemudian melakukan manuver besar-besaran, sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Ini adalah pembebasan, ini adalah derusifikasi. Dan hal ini telah membuat Ukraina memecahkan rekor di berbagai bidang, dimulai dengan pembebasan wilayah Ukraina terbesar yang pernah kita lihat sejak serangan balasan tahun 2023.
Selama 2 bulan pertama tahun 2026, Ukraina berhasil merebut kembali sekitar 100 mil persegi wilayahnya. Sebagian besar berada di wilayah Zaporizhia, bersama dengan wilayah selatan lainnya dari Rusia. Itu menurut United 24 Media yang mengatakan bahwa derusifikasi atas begitu banyak wilayah ini tidak hanya merupakan wilayah terbanyak yang telah dibebaskan Ukraina sejak tahun 2023, tetapi juga pertama kalinya sejak serangan balasan yang diluncurkan pada tahun itu, Ukraina berhasil merebut lebih banyak wilayah daripada yang hilang ke pasukan Putin. Ini menandai perubahan besar dalam perang Ukraina, menunjukkan untuk pertama kalinya dalam hampir 3 tahun, Ukraina mendapat momentum di medan perang. Dorongan lambat, pasukan Rusia telah dihentikan di sebagian besar garis depan, dan Ukraina memanfaatkan posisinya yang baru untuk mendorong kembali ke wilayah yang sebelumnya dianggap aman oleh Putin. Dorongan itu mendapat bantuan besar dari SpaceX dan keputusan Elon Musk untuk akhirnya memutus akses Rusia ke jaringan Starlink yang sebelumnya bisa diakses Rusia melalui terminal ilegal yang mereka berikan kepada tentaranya. SpaceX akhirnya membuat daftar putih terminal Starlink milik Ukraina, sekaligus memutus otomatis terminal ilegal milik Rusia yang digunakan di Ukraina, langkah yang dinilai sebagian orang sudah lama seharusnya dilakukan. Hasilnya adalah kekacauan di seluruh garis pertahanan Rusia, dan disinilah keadaan mulai berbalik menguntungkan Ukraina. Serangan maju Ukraina ke Zaporizhia dipicu oleh terputusnya komunikasi total yang terjadi setelah pemutusan Starlink. Dalam sekejap, para penyusup Rusia yang telah menyelinap ke wilayah Ukraina dan bersembunyi sambil menunggu bala bantuan tidak lagi menerima informasi apapun. Terisolasi dan tanpa tahu apa yang sedang terjadi, para penyusup itu satu persatu dilumpuhkan oleh pasukan pencari dan penghancur Ukraina yang pada akhirnya memaksa cengkeraman Putin yang sudah rapuh di wilayah selatan Ukraina yang luas menjadi semakin longgar. Rusia masih berada dalam posisi yang sangat lemah dalam hal komando dan pengendalian, bahkan ketika mereka mati-matian berusaha mencari alternatif untuk terminal Starlink yang telah dimatikan dan tidak bisa lagi mereka gunakan. Ini tidak bisa terjadi di waktu yang lebih buruk bagi Putin. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Putin dan kroninya di Kremlin bersiap melancarkan serangan musim semi yang bisa berlanjut hingga musim panas atau bahkan musim gugur. Tujuan serangan ini adalah menyerang sabuk pertahanan di Donetsk dan merebut lebih banyak wilayah di selatan Ukraina. Namun saat pasukan Ukraina terus maju, Kremlin terpaksa meninjau kembali tujuan-tujuan tersebut karena pasukan Rusia justru berada dalam posisi bertahan yang tidak terduga, kebalikan dari apa yang seharusnya mereka lakukan musim semi ini. Media United 24 melaporkan bahwa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan serangan balasan yang sukses dirancang khusus untuk menggagalkan serangan musim semi itu. Bahkan saat Rusia mengumpulkan pasukan di dekat target utama, seperti pemukiman Yulia Polya, mereka melakukannya setelah 2 bulan kerugian yang membuat rencana berantakan. Semua rencana Kremlin porak-poranda. Musim semi seharusnya jadi waktu persiapan kemenangan Rusia. Sebaliknya, yang kita lihat sejauh ini hanyalah serangan berkelanjutan dari Ukraina saat mereka menghapus pengaruh Rusia dari lebih banyak wilayahnya. Apa yang tampaknya dimulai sebagai serangan balasan lokal yang dipicu oleh kekalahan Rusia di Stalina telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Bahkan ketika cuaca musim dingin mulai membaik di Ukraina, yang seharusnya menjadi waktu yang tepat bagi Rusia untuk melancarkan serangan, justru Ukraina yang terus meraih kemajuan dengan bertahan dengan baik melawan pasukan yang telah dikumpulkan oleh Putin. Ini bukan rencana awal Rusia. Putin ingin membombardir infrastruktur energi Ukraina selama musim dingin agar Ukraina segera menyerah. Strategi itu gagal. Ukraina mampu bertahan dari serangan udara dan bangkit lebih kuat melebihi ekspektasi Rusia selama musim dingin yang diperkirakan akan membuatnya tumbang. Saat cuaca mulai cerah, derusifikasi terus berlanjut. Para blogger militer Rusia kini benar-benar kehilangan akal. Itu menurut Institut Studi Perang atau ISW yang melaporkan dalam penilaian mereka pada 25 Maret tentang invasi Putin. Para blogger militer itu sekarang mulai mengkritisi strategi infiltrasi yang selama tahun 2025 banyak diandalkan Rusia dan yang masih coba mereka manfaatkan, meskipun regu pencari dan penghancur Ukraina terus menyingkirkan para infiltrator tersebut. Rusia tak dapat maju signifikan dengan taktik seperti ini menurut para blogger militernya. Tidak akan ada kemenangan mendasar yang bisa diraih Rusia kecuali ada reformasi besar-besaran terhadap seluruh struktur pasukan, termasuk meninggalkan strategi infiltrasi dan kembali ke serangan mekanis besar-besaran yang menggempur pertahanan Ukraina. Blogger militer menyebut pasukan Rusia butuh 100 tahun untuk merebut sisa Ukraina, sejalan dengan analisis ISW yang memperkirakan 83 tahun untuk menguasai sisa negara itu.
Apakah mereka bisa mempertahankan laju kemajuan mereka sejak Februari 2025 menurut laporan ISW? 100 tahun terasa sangat lama untuk menanti kemenangan yang seharusnya terjadi pada 2026. Dan entah bagaimana, situasinya bahkan menjadi lebih buruk bagi Putin saat ia berusaha merespons derusifikasi yang dilakukan Ukraina di begitu banyak wilayahnya. Rusia berusaha memperburuk situasi. Itu gagal. Menurut laporan ISW tanggal 22 Maret, Komando Militer Rusia mengerahkan pasukan Spetsnaz ke Ukraina Selatan dengan tujuan menghentikan serangan balasan Ukraina sepenuhnya. Pasukan itu bergerak ke Oleksandrivka, tempat Ukraina mencatat kemajuan paling mengesankan. Namun, para agen yang disebut-sebut elit ini sama sekali tidak berhasil mencapai apapun sejak mereka dikerahkan. Rusia masih memakai taktik infiltrasi yang sudah berhasil dihadapi Ukraina secara efektif. Rusia kesulitan menjalankan pengintaian udara secara konsisten menurut laporan ISW. Kita juga belum melihat pembalikan pencapaian Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Putin telah mengirim pasukan terbaiknya hanya untuk menemukan bahwa bahkan mereka pun tidak cukup baik untuk menghentikan derusifikasi besar-besaran yang sedang terjadi di seluruh wilayah selatan Ukraina. Namun, disinilah situasi benar-benar serius bagi Putin. Bahkan ketika dia bisa melihat pertahanannya runtuh di selatan, Putin adalah seorang pria yang tetap berpegang pada rencana, tidak peduli seberapa konyol rencana itu sekarang. Itu juga yang dia lakukan saat serangan musim semi, memerintahkan pasukan yang sudah melemah maju melawan pertahanan Ukraina, meski mereka kehilangan wilayah di selatan. Donetsk tetap jadi target utama, meski Zaporizhia juga dibidik, dan dorongan Rusia ke sana memecahkan semakin banyak rekor. Korban jiwa tinggi tercatat di pasukan Rusia yang melemah dan kerugian terus meningkat sehingga Zelensky dan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskyi, menyatakan upaya perekrutan Rusia tidak cukup menutupi kerugian itu. Kami baru saja menyebutkan rekor lain yang baru saja dipecahkan. Pada 19 Maret, The Telegraph melaporkan bahwa Rusia telah kehilangan 1.710 tentara 2 hari yang lalu, yang merupakan jumlah korban harian terbesar yang dialami Rusia di tahun 2026 sejauh ini. Pasukan sistem tak berawak Ukraina berperan penting dengan menewaskan 900 orang suruhan Putin dalam sekitar 1,5 hari, tambah media itu. Kerugian besar ini menjadi pukulan telak bagi Putin dan menandakan kepada Ukraina bahwa serangan musim semi itu telah resmi dimulai. Rusia tidak mendapatkan wilayah dalam jumlah besar atau melancarkan strategi baru yang belum pernah diduga Ukraina sebelumnya. Rusia hanya mengirim lebih banyak tentaranya sebagai umpan meriam ke mesin pembantai dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ukraina dengan senang hati menghancurkan tentara Rusia dan meludahkan sisa tubuh mereka ke wajah Putin. Ini semua yang dimiliki Rusia. Sebuah strategi yang berfokus pada jumlah personel, di mana mereka mengorbankan tentaranya demi keuntungan yang sangat kecil. Sebaliknya, strategi Ukraina bertumpu pada langkah-langkah terarah dan cerdas terhadap pasukan Rusia yang lemah dan tertanam. Ukraina mendapatkan lebih banyak daripada yang mereka keluarkan, sementara Rusia kehilangan tentaranya dalam jumlah besar tanpa mendapatkan hasil nyata. Hari pemecahan rekor bukan hanya sekali terjadi bagi pasukan Putin. Kini pasukan Putin mulai mengalami pengikisan setelah Ukraina 2 bulan terakhir terus memukul mundur dan menguras cadangan Rusia. Menurut laporan ISW lainnya, yang satu ini dari tanggal 23 Maret, Rusia kehilangan 6.090 tentaranya selama 4 hari antara 17 Maret hingga 20 Maret. Itu berarti rata-rata jumlah korban per hari adalah 1.520 orang. Dan itu menjadi awal dari pekan yang dimulai pada 17 Maret ketika Ukraina menimbulkan 8.710 korban di pihak Rusia. Ini tidak dapat dipertahankan bagi Rusia, tapi inilah kenyataan dari serangan musim semi. Kampanye derusifikasi Ukraina di wilayah selatan negaranya telah sangat efektif. Rusia masih berupaya merespons, baik di medan perang maupun penghentian akses Starlink yang telah dibahas. Putin berharap itu mengubah segalanya, tapi dia keliru. Sebelum membahas itu, alasan kami membuat acara militer adalah untuk menjelaskan pergerakan kekuatan di medan perang. Jika ingin melihat lebih banyak, jangan lupa berlangganan saluran ini. Sekarang, bagaimana Rusia merespons? Rusia kini berupaya membuat versi sendiri dari sistem satelit seperti Starlink yang telah dicabut aksesnya oleh SpaceX dari Rusia. Menurut laporan Pusat Studi Timur, pada 24 Maret sehari sebelumnya, kendaraan peluncur Soyuz 21B Rusia membawa 16 satelit yang akan menjadi bagian dari sistem komunikasi broadband orbit rendah RASFET yang sedang coba dibuat oleh Rusia ke orbit. Dalam beberapa tahun, ratusan satelit seperti ini akan diluncurkan, ujar Bureau 1440 perusahaan di balik sistem tersebut.
Inisiatif ini sudah dikembangkan sejak 2020 dan ratusan satelit termasuk 16 satelit baru yang dikirim Rusia tetap tidak sebanding dengan apa yang pernah disediakan Starlink kepada pasukan Rusia. Konstelasi satelit SpaceX memiliki lebih dari 10,000 unit, memberikan cakupan global. Rusia bisa saja beralasan hanya butuh cakupan di Ukraina, namun yang terlihat hanyalah usaha lemah meniru sistem komunikasi yang jauh lebih unggul dibanding versi Rusia yang masih baru ini. Bagi Rusia, punya beberapa satelit lebih baik daripada tidak punya sama sekali. Mereka tidak membantu karena Kremlin melarang Telegram di garis depan, memperparah masalah komunikasi akibat hilangnya Starlink. Namun, satelit-satelit itu akan tetap ada, menyediakan akses internet bagi pasukan Rusia yang tidak bisa menggunakan akses tersebut dengan cara yang mereka butuhkan jika mereka ingin memiliki peluang untuk membuat serangan musim semi Rusia berhasil. Rusia juga berusaha menguji pencapaian yang telah diraih Ukraina. Saat Ukraina terus maju sejak akhir Januari, New York Times melaporkan Rusia mengumpulkan pasukan di lokasi yang mereka yakini kunci untuk serangan musim semi dan musim panas. Laporan itu memuat komentar Lieutenant Colonel Vitaly Gerzak dari Ukraina di Zaporizhia yang menyebut mereka berkumpul di tempat-tempat ini dan ingin mendorong kami mundur. Putin tampaknya ingin merebut kembali wilayah yang baru saja lepas dari Rusia akibat pembebasan besar-besaran oleh Ukraina agar bisa merusifikasi kembali wilayah tersebut. Kami juga melihat hal serupa di Huliopol, wilayah yang disebutkan tadi, tempat Rusia memperkuat pasukannya. Pasukan-pasukan itu sekarang menyerang dengan intensitas yang lebih besar dibandingkan waktu manapun selama tahun 2026. Sirski mengonfirmasi hal ini, menyatakan pada 15 Maret bahwa intensitas operasi ofensif di wilayah Huliapolia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Pravda juga mengonfirmasi pernyataan ini, mencatat bahwa intensitas aksi ofensif di arah tersebut lebih tinggi dibandingkan di tempat lain di sepanjang garis depan. Huliapolia berada di Oblast Zaporizhia, jadi sudah jelas apa yang coba dicapai Rusia di sini berdasarkan lokasi mayoritas serangan balasan Ukraina yang terjadi pada bulan Februari dan Maret. RBC Ukraine menambahkan bahwa dalam 10 hari pertama bulan Maret, pasukan Rusia melancarkan 1.400 serangan. Itu adalah indikator lain bahwa serangan musim semi telah dimulai, karena rata-rata bulanan adalah 1.800 antara September 2025 dan Februari 2026. Jika Rusia terus dengan laju seperti ini, mereka akan melancarkan lebih dari 4.200 serangan pada akhir Maret. Seperti yang sudah disebutkan, strategi Putin hanya memasukkan lebih banyak tentaranya ke penggiling daging. Upaya Rusia untuk melawan derusifikasi wilayah Ukraina inilah yang menyebabkan jumlah korban jiwa besar-besaran yang kita lihat dalam beberapa hari setelah dimulainya serangan baru ini. Meski Putin berusaha keras mewujudkan rencana tahun 2026-nya, rencana itu pasti gagal. Meskipun serangan balasan Ukraina sudah menjadi masalah besar yang harus dihadapi Putin, di balik itu masih ada beberapa masalah yang lebih besar lagi yang tidak memiliki solusi bagi Rusia. Pertama, taktik yang terpaksa digunakan Putin di medan perang. Meskipun para blogger militer Rusia berteriak agar Rusia berhenti menggunakan taktik infiltrasi yang mereka gunakan sepanjang tahun 2025, serangan musim semi 2026 justru kembali ditandai dengan upaya-upaya untuk menyusupkan unit-unit kecil tentara Rusia ke belakang garis pertahanan Ukraina. Rusia harus mengambil langkah ini karena Ukraina telah memenuhi medan perang dengan begitu banyak drone FPV, sehingga serangan menggunakan tank dan kendaraan lapis baja hampir tak mungkin di sebagian besar garis depan. Kendaraan yang bergerak lambat ini menjadi sasaran empuk bagi operator drone Ukraina dan Rusia sudah harus menghadapi kenyataan kehilangan lebih dari 11.800 tank dan 38.800 kendaraan lapis bajanya menurut Kementerian Keuangan Ukraina. Pasukan Putin mulai kehabisan perlengkapan dan dengan makin banyak drone di udara, memakai sisa perlengkapan jadi sia-sia. Infiltrasi bisa menciptakan kebingungan di belakang garis pertempuran. Namun agar Rusia meraih kemajuan, berarti di 2026 mereka perlu mengerahkan kendaraan lapis baja. Beberapa pasukan yang menyelinap ke persembunyian yang pertahanannya lemah di belakang garis hanya bisa sampai di situ. Taktik inilah yang berhasil dibalikkan oleh Ukraina dengan sangat sukses selama serangan balasannya. Namun Putin tampaknya berpikir bahwa sesuatu yang belum pernah berhasil dalam skala yang ia butuhkan akan menjadi jawabannya pada tahun 2026. Itu tidak akan terjadi. Ukraina akan memastikan dengan mengerahkan lebih banyak drone FPV seperti yang disebutkan tadi.
Seperti yang dilaporkan oleh Kiev Independent pada 24 Desember, Angkatan Bersenjata Ukraina diperkirakan akan menerima total 3 juta drone FPV pada akhir tahun 2025. Itu menunjukkan banyaknya pasukan drone FPV yang telah Ukraina kumpulkan untuk menghadapi serangan Rusia. Itu belum termasuk drone jarak jauh yang dipakai Ukraina untuk menyerang Rusia, atau drone jarak menengah yang sudah mereka gunakan menyerang wilayah belakang Rusia di wilayah pendudukan. Pasukan drone FPV digunakan untuk menciptakan zona mematikan di garis depan, terutama di wilayah target kampanye musim semi Rusia. Ngomong-ngomong, Ukraina yang berhasil mendorong mundur pasukan Rusia dalam beberapa bulan terakhir kini bisa menciptakan zona mematikan di wilayah yang sebelumnya diperkirakan akan dikuasai Rusia saat serangan musim semi. Apa yang dilakukan Ukraina dengan drone FPV ini adalah memaksa Putin mengambil langkah terkait strategi infiltrasi yang akan dia gunakan pada tahun 2026. Unit kecil Rusia mencoba menyelinap lewat zona mematikan ini. Mereka yang lolos mungkin menunggu dukungan, namun tidak akan mendapat dukungan yang berarti. Zona mematikan itu memutus para penyusup Rusia dari garis depan, memutus pasokan, bala bantuan, dan segala hal lain yang mereka butuhkan untuk mempertahankan posisi lemah yang mereka dapatkan. Pada awal 2026, pendekatan Rusia mulai terlihat hasilnya. Ukraina berhasil menghancurkan penyusup saat membersihkan wilayah selatan dari pengaruh Rusia. Jadi fakta bahwa Putin akan kembali mengandalkan strategi yang sama musim semi ini memberitahu Ukraina bahwa pemimpin Rusia itu tidak punya ide baru. Ukraina tahu bagaimana cara melawan strategi ini. Hari-hari dan minggu-minggu dengan rekor korban Rusia tahun 2026 membuktikan hal itu. Dan semua ini berarti bahwa serangan musim semi Putin runtuh bahkan sebelum benar-benar dimulai. ISW menyatakan serangan ini tidak akan memenuhi keinginan utama Putin pada 2026. ISW menyatakan sabuk pertahanan akan bertahan tahun ini dan keuntungan terbaik yang bisa didapat Putin hanyalah beberapa pencapaian taktis dengan biaya besar bagi militer Rusia. Kita mulai melihat gambaran awal biaya melalui jumlah korban yang muncul di awal serangan musim semi ini. Korban-korban itu membuat Putin putus asa. Menurut RBC Ukraine, Putin mungkin harus mengirim pasukan mobilisasi dari Crimea ke Ukraina paling cepat April. Kehilangan pasukan yang dimobilisasi di Crimea membuat Rusia melemahkan posisinya di semenanjung yang dianeksasi ilegal itu. Hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kampanye derusifikasi Ukraina telah berhasil dalam arti memaksa Rusia menghabiskan tentara yang sebenarnya ingin digunakan sebagai bagian dari serangan musim semi. Tentara-tentara itu telah pergi. Wilayah yang dikuasai kini kembali ke Ukraina. Rusia kehilangan ribuan tentara di awal serangan musim semi dan kemungkinan kehilangan pasukan elit Spetsnaz di selatan. Ukraina telah menggulung pasukan Rusia selama 2 bulan terakhir. Sekarang kita mulai melihat hasil dari hal itu, karena serangan musim semi Rusia telah dimulai dengan sangat tersendat, sehingga bahkan belum benar-benar berjalan. Faktor utama lainnya adalah Ukraina kini mampu menyerang lebih dalam ke wilayah pendudukan, menghancurkan pusat komando dan simpul-simpul militer Rusia. Drone middle strike terbang, dan seperti yang disadari unit drone elit Rusia, Rubicon, drone ini berbahaya dan merusak. Tonton video kami untuk info lebih lanjut. Jika suka, langganan The Military Show agar tidak ketinggalan liputan perang Ukraina.